Inggih ide dani sareng sami acara rahina mangkin traya kekawitan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketua Jurusan Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empukuturan Singaraja Sani Rahina Makin keangganin oleh Kepala Lab Jurusan Dharma Acarya Sani Dahat Kusumayanti Tiang, Kaprodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Sani Wangyang Titiang, Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sani Kusumayanti Tiang, Kaprodi Pendidikan Agama Hindu Sani Kusumayanti Tiang, Kaprodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Sani Kusumayanti Tiang, Kaprodi Pendidikan Seni Budaya dan Keagamaan Hindu Sani Kusumayanti Tiang, Bapak lan Ibu dosen ring Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Sani Bakti Tiang, Dani Narawake Ibu Nikomang Ari Febriani SS SPD MPD lan Bapak I Gusti Agung Wahyu Pradiptawi ST Sani Mustikayang Titiang, asapunika taler majaring pemilihan acara kriologe Sani Tresna Sihin Titiang. Puja pangastuti aturan titiang majaring ide Sangyang Widiwasa sangkaning sih paswecan ide Presiden Titiang asapunika taler ide dani sareng sami nyarengin acara kriologe Sani kelaksanaan oleh Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empukuturan Singaraja Sani kelaksanaan rahina makin nemunen rahina Waraspati Sia Februari warse kalih tali 3 Inggih ide dani Sani Kusumayang Titiang dudonan acara ring rahina makin inggih punika kepertama pengastuti acara, keping kalih nemagang lagu kebangsaan Indonesia Raya, keping 3 pengrastiti utawi doa, keping 4 sembrama wacana saking Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali, keping 5 sembrama wacana saking Ketua Jurusan Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empukuturan Singaraja sani keangganin oleh Kepala Lab Jurusan Dharma Acarya sepisanan mungkah acara. Keping 6 materi saking Narwake lan kaping 4 pemuput. Inggih ide dani sareng sami doaning acara pemahbah sampun Presidium margi sane mangkin acara jagi kelanturan antuk nembangang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Majaring ide dani sareng sami tunas tikiang mangge katun ngadeg. Mangge ngadak abos-bos. Inggih majaring sang sane ngangganing inggih durusan.
Idedani tunas titiang mangni kanton ngadet duaning acara jadi kelanturang antuk pengeras titi utawi doa majaring sang sanipulih amongan inggih durusang. Inggih, ide dari sareng sami lugrayang titiang sani mangkin ngen terang acara ngas titi puniki manut tata cara agama Hindu. Om Swastiastu. Om Awe Ganamastu Namo Sidam. Om Ano Badrah Kertawayantu Wiswata. Dumugi mana suci rauh ring sajeroning pengidar buana. Om Aditya Siya Param Jyotir Rakta Tejuk Namastuti Rang ringsah pramusiwara didiu ieu namo swaha. Om Yang Widi sembah pangbakin titiang majang ring ide Sang Yang Widi. Ide meraga Sang Yang Surya dumogi ledang ide Sang Yang Widi mepaice pemargi ring rahine mangkin Urespati Umanis Uku Pahang Pinanggal Sieu Februari Warse kalih tali 13 titiang make sami ngelaksanayang acara loka karya sani mepai ketan ring sejeroning acara bulan bahasa Bali Warse kalih tali 13 membantang peluang dan tantangan bahasa aksara sastra Bali dalam era industri digital. Mogi Yang Widi sida nyurianin acara puniki sida memargi antar tur enten-wenten kapihalang. Om Yang Widi antuk kirang luput titiang lunas gengrene sinampura. Dumugi Yang Widi mepaice kerahayuan lan kerahajengan ring jagate sami. Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Om kesama sampurna ieu nama swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Inggih idedani sareng sami durusang melinggih. Idedani pada atiti sani kusumayang titiang sani makin acara kelanturan antuk sambramo wacana saking Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Puputuran Singaraja antuk punika majaring Bapak Kaprodi dalah preside keatur. Inggih suksema turang titiang aja untuk kalah sana sampun ketiba ada sekian titiang. Pertama ngiring sarang-sarang mulati pengeres titi mantu kering ide yang para WCC utaminnya ini ide yang betara sana melinggo-melinggo kiring puragung pukuturan kiring sarang-sarang ngaturang pengastung karumah. Oh Swastiastu. Om Swastiastu.
Dan ini Bapak Ketua Jurusan Dharma Acarya sana rahinane mangkin kaangganin oleh dan ini Bapak Ketua Lab Dharma Acarya sana kusumayang titiang sing semua sampun sida rahinane mangkin dadang rauh res ring acara loka karya program studi pendidikan bahasa Bali serangkaian bulan bahasa Bali raris taler sanes semayang titiang lan kusemayang titiang puniki maka kalih naruh wakil rahinane mangkin wonten Pak Wahyu taler Ibu Febrianti nggih sanes sampun sida taler titiang mulgul rahinane mangkin sumangdene sida ngijinin puniki umari tatas ngenine ninde napi sanes sida malih benjang pungkur kemargiang ring sejeroning adik-adik mahasiswa asapun iket aler pinake pengaruh ring sejeroning dosen-dosen titiang iriki punapi ngewigunayang bahasa aksara lan sastra puniki ring kahanan out tadi mangkin utamanya ini melarapan untuk media digital ngelantur Bapak lan Ibu dosen ring bahasa Bali niki taler semeton titiang wonten Kaprodi Pendidikan Agama Hindu rahinane mangkin sane kaangganen oleh Cek Prodi Pak Wira semua taler sampun sida nyarengin Ibu Kaprodi saking PG PAUD Bu Risna taler semua aturan titiang niki sampun sida taler nyarengin pumargi puniki Palan Ibu dosen sareng sami wah niki taler semeton titiang saking Nabi wastane prodi seni budaya. Wih, deriki Pak Anton wonten genah. Nggih. Enten. Talar semeton titiang para dosen, Ibu dan Bapak dosen sek prodi titiang talar Bu Ari Wijayanti, Pak Ketua Panitia talar semeton saking mahasiswa sareng sami sane sampun ngerincikan pemargi puniki luar biasa puniki yang watang aturan sing semane mana. Nggih, wonten enten akeh puniki adik-adik para mahasiswa sareng sami talar asapun diketalar para semeton sanes sampun sida rauh rahinane mangkin titiang subagio pisan tapi mawinan santukan materi saking narwakil maka kalih puniki sinah membuat tapi sane ngawinang kadiasa punika Piadiastun prodi puniki prodi pendidikan enten sastra agama lan bahasa Bali kemawon benjang pungkur ritat kale ngemargiang suwegine ring kawuripan sinah sampun wenten napi wastane puniki keterampilan khusus sane membuat idane pada semeton titiang para mahasiswa sinareng sami puniki patut gugunin patut gamel enten nggih. Nah, lianan ring dados guru benjangan enten nggih sinah sampun wenten peluang-peluang kerja sane liana sane preside kerereh enten ring sejeroning kauripan enten utamin nyane ring sejeroning pemargi aab kadia mangkin puniki sami sampun melarapan untuk digital enten. Nah, punapi jantuk bahasa Bali puniki mangdo preside ngeranjing ring sejeroning media-media puniki. Nenten juwantah sekadi bawas-bawas sane dumun enten. Bahasa Bali puniki paling dia ngidang nganggon ngide kopi enten ya. Len yen mau bahasa dure negara bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa sane lianan enten. Cina niki sane ngewetuang dolar napi wirid. Nah, ring aap kadi mangkin enten ngiring sareng-sareng para semeton sinareng sami muga biru bahasa puniki lan punapi antuk mangde bahasa aksara lan sastra duwe puniki preside taler mewiguna ngawetuang dados pengubah jiwa sila silih simundil nyane puniki ring sejeroning pemargi digital. Nah, taler malih pisan enten sane liana
Benten sampun ada wakil sane mangkin, sane sampun minekadi dados praktisi ngemargiang bahwa bahasa Bali puniki preside yening kreatif, ulet, dan inovatif preside taler ngewetuang pengukuh jiwa, enten, melarapan untuk ngemargiang tapi wastane wira usaha. Nah, niki sane membuat pisan minekadi saking titiang napi wastane niki ngicinin pemargi kade asa puniki melet ngeraris ngicinin kalih naruh wakil puniki sane asiki ring sejeroning dunia digital, sane asiki minekadi ring wirausaha napi sane preside keangkat ring sejeroning bahasa Bali puniki dan yang pungkur side ngeraris ngewetuang pengukuh jiwa enten. Nah, benjangan minap yang kemargian teh merdeka belajar niki muaste pembelajaran saking praktisi enten. Yen nganutin merdeka belajar benjang ten hanya dosen manten sane ngajaib. Praktisi penting untuk mengajar, untuk memberikan pengalaman kepada adik-adik. Praktisi-praktisi bidang industri, bidang usaha masuk ke bahasa Bali. Ngajain ken-ken gak carane nadiang misalnya aksara Bali ini pamidang dijual gitu misalnya ya. Ring. Misalnya contoh kecil kreatif ke napi wastane niki industri kreatif Bokor ya kan. Mungkin sampunan ngumpul istinnya jawabannya ukiran ini merenyet juga aksara Bali sini gitu. Ya, ukirannya kan bisa gitu. Niki sire sane preside ngajain yang tiang sareng dosen-dosen nilainan asal sing bisa gitu ya. Lalu sire praktisi tekang ilmune aksarane semeton sareng sami sampun preside nguningin gitu. Cuman memvisualkan itu menjadi sebuah barang yang kreatif itu yang tidak kita bisa. Itu butuh praktisi, ya. Jadi hal-hal puniki membuat bisa. Nah, dumade benjang pungkur preside dalam memargi, mangkin side keizinin napi wastane wawasan, napi pengeruh. Mudah-mudahan saking alit-alit para mahasiswa terbuka pikirannya ngeraris benjang bentan kreatif, ide-ide inovatif untuk mengembangkan bahasa kita. Tidak hanya dari bagaimana kita mengajarkan bahasa, bagaimana kita mengajarkan menulis, itu ya, tetapi bagaimana membuat bahasa Bali ini laku, gitu ya, menjadi sebuah pengubah jiwa besok, itu. Nah itu yang harapkan lahinane mangkin dumada sideu margianta. Nggih. Nenten akeh sami presiden aturang titiang sandukan iki galah enten majeng reng alit-alit sareng sami pada semeton sampunang budal saking genahi puniki enten nggih. Ngiring sarengin pemargi puniki awit jantos puput. Dumada nabi sanes presiden Goldar ngopi kenok benjang pungkur enten. Ada kada asa punika malih hapisan tentang aturan sing semaning manah majang ring make sami sane sampun presiden rauh raris dumadak side yang bedari-bedari izinin panganuraheun memargi antar rahayu side sidane udo. Puputang kitang sambramu dan puniki antuk aturang parang santi. Oh, santi. Oh, siksema. Suksema aturan titiang majering Bapak Kaprodi. Sanemangkin acara telaturan antuk sambrama wacana saking Ketua Jurusan Dharma Acarya sani keangganin oleh Kepala Lab Jurusan Dharma Acarya. Sepisanan mungkah acara kriologe ring rahina mangkin sani paikatan di sejeroning bulan bahasa Bali warse kalih tali 3 antuk punika majering Bapak galah preside kaatur. Tiang mawarin untuk mengucapkan pengajian Jumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang tiang hormati Bapak Kaprodi PSABB, Bapak Susilo, yang tiang hormati juga
Bapak Ibu Kaprodi PG PAUD yang kebetulan hadir hari ini, begitu juga Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Hindu yang diwakili oleh Bapak Wira selaku Prodi. Kemudian di belakang yang juga lihat ada Bapak Kaprodi Seni Rahayu. Kemudian yang hormati juga ada Bapak Wahyu yang kebetulan sering kami ajak untuk berkolaborasi di beberapa sesi, Pak Wahyu ya. Ngiring ayah maliring ada ini bahasa Bali puniki. Kemudian untuk Bu Ari juga yang sebelumnya juga sempat berkolaborasi dengan kita di sini. Pada kesempatan hari ini ngiring tiang dari jurusan sendiri yang mewakili Bapak Major belum bisa maksimal untuk hadir dalam kegiatan kita hari ini karena beliau masih dalam keadaan sakit. Namun pada posisi ini tidak akan mengurangi makna ataupun aktivitas kita Bapak Ibu ya. Di posisi ini Sinampura tiang angin bahasa campur tiang ibaratnya biar bisa mendelivery dengan bagus apa yang menjadi pesan-pesan titipan dari Kejur ataupun apa yang menjadi penekanan dari sebuah kegiatan seperti ini. Nah, kemudian yang ingin sapa juga ketua panitia yang sampai pada hari ini kebetulan yang sangat tahu aktivitas kemarin dari malam hingga ke pagi lagi. Beliau yang paling pagi yang ketemu di sini. Tepuk tangan untuk panitia semua yang ada di sini. Ya, pada kesempatan hari ini yang ingin juga menyapa beberapa dosen yang kebetulan hadir. Di sana ada Bapak Juliawan, kemudian ada Pak Derelan di belakang, kemudian ada Pak Wahyan dan Tengah di sana ya, Pak Julnya, kemudian ada Bung Ari, kemudian ada Dika yang mempresentasi kegiatan hari ini sehingga berlangsung dengan luar biasa. Tapi Bapak tidak juga memungkiri bahwa kegiatan hari ini sangat sukses akibat dari adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu beserta adik-adik, jarang sekali ada prodi yang bisa memaksimalkan dan diploting kegiatannya untuk spesial treatment tertentu. Adik-adik sangat beruntung. Sinampura Diki Bapak Kaprodi beserta Bapak Ibu semua yang ingin langsung menyentuh adik-adik kita. Di prodi lain tidak ada aktivitas seperti ini yang didanai adik-adik. Belum ada ya. Mungkin nanti akan diusulkan oleh beberapa Bapak Ibu Kaprodi yang ada di belakang ataupun di depan saya. Di jurusan sendiri belum ada yang namanya Festival Dharma Acarya, belum ada. Belum ada juga yang namanya festival prodi-prodi yang sengaja didanai oleh DIPA kepada prodinya, belum ada. Vespa kemarin kan dananya dari dana pribadi. Oleh karena itu kalian berbanggalah karena apresiasi sastra ditautkan dengan konten PSABB. Jadinya kalian tidak perlu merogoh kocek terlalu banyak untuk sebuah kegiatan. Mainly-nya seperti apa? Adik-adik diberikan ilmu secara cuma-cuma, diberikan tempat secara cuma-cuma, diberikan kesempatan secara cuma-cuma untuk menerima materi beserta pengalaman. Coba Bapak tanyakan kira-kira apakah semuanya sudah membawa buku catatan? Sudah? Sudah? Belum tampak. Oleh karena itu catat dengan baik-baik, baik di HP, jangan hanya dibuatkan story saja ya. Tetapi setelah story ya tinggal story, nggak ada nyangkutnya di mainly-nya, di otaknya, di pikirannya, tidak ada. Ini sama dengan hanya duduk manis saja di sini dan mengisi absen terus menerima konsumsi. Adik-adik Bapak ingin ajak semuanya untuk lebih serius. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita menghadirkan, seperti kata Bapak Kaprodi tadi, menghadirkan expert yang ada di lapangan.
Adik-adik, beliau memiliki pengalaman dan itu lebih daripada sebuah gelar. Ngerti ya? Kenapa beliau diundang di sini? Kenapa Pak Wahyu dan Bu Ari diundang di sini? Karena beliau memiliki pengalaman. Mereka mampu membuat mereka terbranding dengan beberapa produknya. Terus kalian setelah ini mau jadi apa? Benar kata Pak Kaprodi tadi. Selain jadi guru, kalian juga berpotensi untuk berkinerja di aspek lain, adik-adik. Tahu nggak kenapa Puji Hastawa terkenal dengan YouTube-nya dan Instagram-nya? Kenapa? Betul. 100 untuk Pak Wira. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Wira. Tahu kenapa? Siapa ya yang namanya blogernya yang siapin-siapin dan bertatu kemarin dari Dianya? Siapa? Adik Kakul. Tahu kenapa dia terkenal? Bahasa Bali. Request katanya Pak Wira jadi bulan Pak. Iya benar, jadi bulan dia terkenal juga dengan bahasa Bali dan ya pengangkatan budayanya adik-adik. Terus kalian mau terkenal dengan apa? Bapak sekarang menanyakan. Kalian mau terkenal dengan apa? Pernah kalian menanyakan itu dengan diri kalian? Kalian mau terkenal dengan terjun dari lantai 4, di tamu kedua dari lantai 4? Boleh, tetapi terkenalnya dengan versi yang negatif, benar ya? Ya benar kata Alisna tadi. Di posisi ini Bapak ingin mengajak, ini potensi. Siapa tahu nanti Pak Wahyu menyebarkan konten yang menulis digital, kemudian ada siapa Pak Susilo? Sunaria ya? Sunariana kakak tingkat kalian itu sudah ke provinsi maksudnya. Nah, siapa tahu dari sini kalian tertarik, wah ini keren, apalagi nih yang jago-jago main digital, yang jago membalikkan HP, yang hanya bermain game saja namun dinikmati oleh sang pemilik konten, ngerti ya? Pernahkah kalian ingin membuat YouTube sendiri, atau pernahkah kalian ingin membuat founder sendiri tentang ya sesuatu yang di luar akal sehat aja, atau di luar nalar? Kadang-kadang berpikir gila itu perlu. Dika juga tersenyum. Kenapa berpikir gila itu perlu? Ya karena Albertin dulu gila deh. Katakan, ya kan Pak Ketua Panitia, Albertin dulu gila kan? Sempat masuk dia di psikiater sehingga ide-ide gilanya itu bisa membuat kenikmatan. Ada lift di sini, ada Isaac Newton yang membuat kita berdiri di lantainya ada 4. Itu semuanya pemikiran gila. Nah oleh karena itu dia ngajak untuk adik-adik semua untuk berpikir agak sedikit gila, terutama nih anak-anak seni nih. Anak-anak seni selalu gila pemikirannya. Kadang ya itu pengakuan ya, itu pengakuan. Kadang-kadang perlu berpikir gila. Kenapa? Karena ya anak-anak sendiri ada waktu 5 menit untuk gila. Setelah itu dia akan waras, maka terjadilah sejenis refreshing otak di sana. Wah ini kalau dibicarakan terus bisa lanjut ya 2 SKS. Tapi di posisi ini Bapak ingin aja kalian tuh bangkit bahwa ini salah satu potensi loh. Tanyakan, awas nanti tidak ada yang bertanya. Catat yang bertanya ya, bila perlu Pak Ketua Panitia, catat yang bertanya setiap kelas minimal ada 3 orang yang bertanya, sehingga nanti para narasumber tidak akan banyak memberikan aksi satu arah. Izin ya Pak Wahyu ya, dan Bu Ari, mahasiswa kami adalah mahasiswa kritis katanya. Nanti akan kita buktikan. Di posisi ini silakan buka mata kalian, kemudian catat dengan baik. Kalau ada jawabannya langsung ditanyakan. Bapak ingin kalian menjadi generasi yang ini ya, sedikit agak ekstrim untuk versi kritis. Nah di posisi itu Tiang sendiri sangat berbangga juga karena kejadian dari bulan bahasa ini sudah terpatri dengan bagus, sehingga lokak karya hari ini memiliki arti dan delivery makna yang bagus kepada kita semua yang ada di sini.
kita akan sepakat untuk berjalan bersama. We are moving together on the best track, untuk jalan yang sangat bagus, jalan yang sangat lurus. Para dosen sudah memberikan kalian jalan, tinggal kalian pacu jalan kalian sehingga nanti beberapa kompetensi bisa kalian mumpuni dan kalian tambahi. Bila perlu tanyakan sampai ke akar-akarnya, kayak caranya Bu, ke bagaimana treatmentnya Pak, aplikasi apa nih kantor Pak, dijengale Pak, bayar produksi Pak, dan gratis Pak, boleh nawar Pak, silakan. Di posisi itu Bapak ingin pacu kalian untuk menjadi orang yang kepo 1000%. Baik, tidak berpanjang, dari yang bisa saya paparkan di sini sebagai perwakilan jurusan, mengutip dari Bapak Kejur. Ini ada pesan dari Bapak Kejur bahwa tetap selalu jaga solidaritas, tetap selalu jaga kekompakan. Kalau ada permasalahan jangan diungkap di sosmed. Kalau ada permasalahan silakan gojar kaprodinya, silakan gojar seprodinya, mumpung lagi kekeh-kekehnya. Silakan gojar ketua panitianya untuk kalian lebih kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian pesan dari Bapak Sekjur sendiri dengan pantun, ini justru pesannya Pak Sekjur. Oh iya, ada pesan dari Bapak Sekjur, adik-adik. Katanya ikan hiu makan kol. Sedikit sekali, I love you all. Tepuk tangan untuk Pak Sekjur. Ya. Baik, terima kasih banyak atas ketawa dan senyum kalian. Semoga itu menandakan bahwa kita semangat untuk belajar. Akhir dari wawancara Tiang hari ini, Tiang langsung untuk membuka kegiatan kali ini atas asum Ketua Budaya Desa Diwase. Tiang buka kegiatan Lokakarya BSABB serangkaian bulan bahasa dengan mengucapkan Om Anu Badra Ketawi Yang Wiswata. Semoga apa yang menjadi kegiatan kali ini menjadi bermakna dan bisa menjadi potensi untuk anak-anak mahasiswa kita yang luar biasa. Yang buka dengan mengetok 3 kali untuk kegiatan kali ini. Akhir kata dia tutup dengan mengucapkan para pesandi Om Sandi Sandi. Suksema aturan titiang majaring Bapak Kepala Lab Jurusan Dharma Acarya, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja saningangganing Bapak Ketua Jurusan Dharma Acarya, sampun presiden mungkah acara puniki. Inggih idedani sani kusumayang titiang, acara selanjutnya inggih punika kriologe sani membantang peluang dan tantangan bahasa aksara sastra Bali dalam era industri digital. Sani Jaki diantar oleh Bapak Moderator I Gusti Agung Rai Jayawangsa MPD. Sedurungnya nih lugrayang titiang untuk nguacen CPID. Para pelengkap ide I Gusti Agung Rai Jayawangsa MPD, Bapak Agung Rai Emas Ring Selat, 4 Januari 1991. Pendidikan terakhirnya nih S2 Pendidikan Bahasa Bali, alamat Jerotnya nih Ring Jalan Tribrata Barat, Paket Agung. Nomor telepon 085 739 109934. Riwayat pendidikan Bapak Agung Rai inggih punika S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah Universitas Dwi Jendra, S2 Pendidikan Bahasa Bali Ring IHDN Denpasar. Riwayat pekerjaan utawi jabatannya ini inggih punika Guru Bahasa Bali Ring SMP Dharma Wiweka Denpasar ngawit warsa 2014 ngantos warsa 2019. Dosen Ring Program Studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja ngawit warsa 2019 ngantos mangkin.
Inggih antuk punika majering Bapak Moderator galah preside aturan titiang. Nah, nah. Sedurungnya titiang lunas majeng ring para ulama, Bapak lan Ibu dosen semanggane keajang antuk foto bersama lan Bapak Narwaki dan Ibu Narwaki semanggane keajang antuk foto bersama. Lan tiang lunas watunan majeng ring si humas semanggane keajang antuk waktu sesi dokumentasi suksema. Bapak Ibu mohon maaf dipepet lagi sedikit. Ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, bisa diganti gayanya? Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Sampun, Pak. Sukses semua, Pak. Sukses semua, Ibu. Cek satu. Aing matur semua aturan titiang majeng ring pengeter acara antuk galah sanesampun kepicu ring pendewekan titiang. Pertama sebelum titiang lantur matur ngiring kawitin antuk pengastung kare panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sane wangian titiang Bapak Kaprodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Sane wangian titiang naler niki hijau niki dosen-dosen niki kantor di belakang. Oh, kantor di belakang. Oke, sane wangian titiang naler Bapak Ibu dosen sane sampun ledang rauh nyarengin acara puniki punika taler panitia puniki sampun udang dino puniki udang kainnya puniki megadang-gadang niki terutama dawet niki seksi napi niki nyiapang panggung di beten niki napi seksi napi niki pojok apresiasi tepuk tangan pokoknya tepuk tangan yang meriah untuk panitia niki wow mungkin ya niki hampir berapa persen Pak Dika mahasiswa ngambil
ngambil menjadi motor penggerak gitu kira-kira. Berapa persen? Seluruhnya katanya. Dan juga ini Bapak Ibu panitia nih juga, Pak Dika dan Pak Adi Widana. Mana Pak Adi Widana? Tidak ada Pak Dika. Tepuk tangan untuk Pak Adi Widana dan Pak Dika. Sudah bergadang-gadang juga ikut untuk menyiapkan acara Hari Bulan Bahasa ini. Oke. Nah, ring rainane mangkin ring acara trio ke Lokakarya Sani ngambil tema peluang dan tantangan bahasa aksara sastra Bali dalam era industri digital. Ini sampun tegesange nalar sarang Bapak Kaprodi nalar oleh Angge Kejur Pak Suwardito. Inggian kewentenan bahasa Bali puniki patut didenit sapunika. Patut terlebih mangga nenten bahasa Bali punika kebaos kuno itu sapunika. Ini sampun tegesange sareng Pak Kapolri. Nah, semakin para mahasiswa mangga sumekan sapunika santukan sani mangkin sampun kerauken oleh kalih narasumber. Pertama ring sisi kenawan titiange sampun wenten narasumber sani jadi makayang materi yang cingaken matayang materi sani temanya nih digitalisasi aksara Bali. Niki sani seneng ngarieu konten digital. Minat rasanya awaknya sudah dua gitu. Makin wenten narasumber dua ganbin gitu. Yang biasanya anaknya ngaku hacker bisa ngehack wifi kan semua dari ngaku hacker. Ki Pak Wahyu dia bisa jadi hackeran gitu. Hackernya hacker gitu. Digitalisasinya digital. Nah, inggian biodata kurang lantur dan jadi aturan ini cengin materi yang wacan jumun inggian biodatanya nih. Dan ini kepesengan I Gusti Agung Wahyu Pradipta WST. ST ini sarjana teknik ya. I Gusti Agung Wahyu Pradipta W ini gelar kita. Oh nama. Oh W ini nama ada yang W itu gelar. Oh disingkat. Atas hari raga ini AAPT sorry. Oke. Utawi dados niki nggih sandukan niki peserta niki mahasiswa dados ten membapakan ngene nggih. Ligung ngene dados nggih. Dados. Niki yang konfirmasi ulo niki. Dados nggih. Dados paling jebol sing jadi metaken Ligung Wahyu. Nggih. Mati deh. Jadi yang tidak beli gitu. Makanya dua panitianya dan yang moderator gitu. I Gusti Agung Wahyu Pradipta WST dan ini membahas Denpasar 24 Juni 1988. Pekerjaan freelance ilustrator animator. Mengenai ring Jalan Mawar Tabanan. Ini
domisili Riki dengan Ibu Denge. Nomor HP 082 145 404 774. Email wahyu@gmail.com. Riwayat pendidikan 1994 atau 2000 SD Saraswati Tabanan, 2000 sampai 2003 SMP Negeri 1 Tabanan, 2003 kampus 2006 SMP Negeri 1 Tabanan, 2006 kampus 2011 Terata S1 program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pekerjaan oleh Dados Staf IT BPKRI, Dados Programmer, Animator, lan Multimedia, Desain, Ring Santa Body Innovation, Dados Staf Pengajar Web Design di SMA Negeri 1 Mumi, Graphic Designer di Grafari Telkomsel, petugas IT dan e-channel di BRI Kanca Tabanan. Ke biodata Dani Ligum Wahyu. Semakin Raris Ligum Wahyu aturan ICEN ini alih-alih materi indeks digitalisasi. Ini adalah maksimal 45 menit. Nah ini mangdanentan malih yang panjang matur ngiring aturin dari Ligum Wahyu, tepuk tangan sani muni. Baik, semua sesuatu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pradipta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai digitalisasi aksara Bali yang masih berkaitan dengan bulan bahasa Bali. Untuk agenda hari ini yang akan dijelaskan itu tentang aplikasi IBISPAN dengan transliterasi aksara Bali. Yang kedua, ini tutorial menggunakan aplikasi. Yang ketiga, ini contoh desain visualnya. Yang terakhir ini diskusi. Niki profil tiang seperti yang sudah dijelaskan sareng Pak Agung niki seperti di depan. Basic tiang niki teknik elektro. Interestnya nih ke ilustrator, animator, content creator, dan IT. Nah, lanjut. Nah, sekali makin ke wenten fenomena keberadaan aksara Bali sebelum era 4.0. Ini dapat dilihat dalam prasasti. Yang kedua lontar, ketiga ini buku pelajaran. Nah, sekali makin aksara Bali pada media prasasti tidak mudah mengakses prasasti Bali kuno karena disimpan dan dijaga oleh tradisi religius. Nah, ini sebagai contoh, kalau tidak salah ini prasasti Tanjong mungkin gitu. Entah yang ada yang tahu mungkin? Nah, ini lontar. Aksara Bali berupa media lontar, ya tidak semua orang bisa dan boleh membaca isi lontar karena sebagian besar dianggap sakral, jadi aksesnya terbatas. Nah, ini aksara Bali dalam media buku pembelajaran. Jadi siswa membaca aksara Bali karena tuntutan pelajaran di sekolah. Nah, ada fenomena seperti tadi.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang berbunyi perlindungan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Nah, di mana di sini yang menariknya nih ke poin-poin yang disebutkan itu ada bahasa, aksara dan sastra. Bagaimana upaya kita untuk melestarikan aksara Bali? Ada fenomena seperti itu, akses untuk lontar susah mencari ini. Tapi mungkin Benten Pergub Bali ada ide adik-adik di sini bagaimana untuk melestarikan aksara Balinya. Mungkin ada yang tahu Niki apa? Bisa dijumpai di mana? Apa saja yang di depan? Di jalan papan nama. Bisa dikasih contoh selain yang di depan ya? Ada masukan tentang apa saja Niki biasanya? Papan nama Bidu. Bali Banjar, Papan nama. Banjar lagi. Gitu dan lain sebagainya. Jadi makin berkat Pilgub Bali nomor 80 tersebut makin sudah mulai banyak nih di publik nih sudah ada media-media yang menggunakan aksara Bali. Nah, untuk Niki contoh poster nih yang sebelah kiri Niki poster untuk PKB nih. Yang sebelah kanan Bulan Bahasa Bali. Di sini ada yang pernah mengikuti lomba di Bulan Bahasa Bali nih? Adik-adik lagi yang pernah ikut lomba? Apa biasanya? Nah, itu kalau ada yang lagi untuk yang sekarang gitu, yang sudah gitu, lanjut. Nah, itu untuk kelompok digitalisasi aksara Bali bisa dikelompokkan menjadi dua nih, ada yang akademik dan yang kedua nih untuk non akademik. Yang untuk akademiknya itu contohnya soal-soal beraksara Bali, yang kedua teks saku beraksara Bali di buku, yang ketiga buku-buku pelajaran aksara Bali, keempat media pembelajaran. Nah, itu yang untuk akademiknya. Yang untuk non akademik berupa poster, komik, konten media sosial, aksara Bali, ya seperti aksara Bali di desain baju, web beraksara Bali. Digitalisasi aksara Bali akademik bisa dipelajari di kelas bersama dosen pengempu mata kuliah terkait penggunaan aksara Bali atau diajarkan di guru di sekolah. Ini untuk yang akademiknya. Dan untuk yang non akademik contohnya bisa dilanjut. Nah, ini digitalisasi aksara Bali non akademik, yaitu contohnya berupa poster yang menyampaikan informasi mengenai produk, acara atau event, atau pesan yang bersifat persuasif dan ditampilkan di ruang publik untuk konsumsi massal. Untuk aplikasi yang digunakan desain di sini yang menggunakan Ibis Paint Tool dan transliterasi aksara Bali. Nah, apa itu Ibis Paint Tool? Itu aplikasi yang digunakan untuk menyalurkan hobi kita dalam bidang gambar, membuat karikatur, manga dan lain-lain.
Ibispen, sebuah aplikasi dengan konsep share the fun of menggambar melalui smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Ibispen bisa diunduh pada Play Store atau App Store. Ibispen ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, untuk yang gratis itu kalian harus menonton iklannya terlebih dahulu selama beberapa menit. Jadi nanti ada fitur-fiturnya itu akan terbuka dan bisa digunakan. Untuk transliterasi aksara Bali, di sini saya menggunakan transliterasi aksara Bali untuk mengetik dari huruf Latinnya menjadi aksara Bali. Nah, keunggulannya di sini ada fitur untuk switch, jadi bisa dibolak-balik dari aksara Bali ke huruf Balinya, kemudian bisa dari huruf Bali ke aksara Balinya. Nah, ini aplikasi transliterasi mengkonversi tulisan Latin yang digunakan secara umum ke dalam aksara Bali atau sebaliknya. Oke, lanjut. Mengapa transliterasi? Transliterasi aksara Bali dua arah yang sudah dilengkapi dengan keyboard internal. Jadi Niki sudah terdapat keyboard internal, jadi tidak perlu install lagi aplikasi yang berupa seperti kalian gunakan saya pakai atau Bali Simbar atau Keyman gitu, tidak perlu lagi karena di aplikasi Niki sudah ada keyboard Balinya, sudah include gitu. Perlu dicek kesesuaian aksara Bali untuk hasil yang lebih baik. Jadi kalian harus mengecek lagi di sini. Pengaplikasiannya dapat didampingi dengan kamus bahasa Bali Wiki. Jadi kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan yang di kamus, jika dicek lagi nanti untuk outputnya. Lanjut. Nanti tutorial membuat poster beraksara Bali. Nah, untuk video-videonya nanti Tian tampilkan di belakang presentasi Niki materinya. Untuk saat ini di skip dulu nih karena tidak mau muncul. Jadi perlu diperhatikan ketika menggunakan transliterasi aksara Bali Niki. Nah, satu kesesuaian aksaranya. Nanti di sana di menu-menunya itu di tools itu ada menu untuk mengatur, misalnya huruf V ini diatur menjadi W. Misal kita membuat kata vihara dengan mengaktifkan tombol ini, aksara Bali yang muncul akan berubah menjadi wihara. Tapi misalnya nama Pandi ini jadi Wandi, ada ne menjadi nye, menjadi nge. Terus kemudian ada ada misalnya mimi, kalau tidak ada tanda di talengnya, makanya jadi meme gitu. Jadi ada tombolnya juga. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh pembuatan poster beraksara Bali juga nanti yang sampaikan di akhir dari materi ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tertarik untuk ikut berkreasi menggunakan Ibispen X Niki atau untuk aksara Balinya menggunakan transliterasi aksara Bali? Ini ayo dicoba. Oke, semua yang aturkan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi beberapa tools dasar yang wajib kalian ketahui untuk pemula dan untuk kalian yang baru belajar menggambar menggunakan Ibispen X. Jadi aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara gratis di Play Store. Setelah aplikasinya dibuka, tampilannya akan seperti ini. Pertama, klik galeri saya. Tekan tombol plus di sebelah pojok kiri bawah. Selanjutnya kamu
muncul pilihan kanvas. Di sini kalian bisa pilih beberapa kanvas, dari ukuran kanvas yang kecil sampai ukuran kanvas yang besar. Biasanya saya menggunakan kanvas ukuran A4 150 dpi. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Pada pojok kiri bawah itu terdapat tools untuk switch penghapus dengan kuas. Nah, ini jika ditekan akan seperti ini. Di sebelah kanannya ada tools kuas. Jika diklik akan muncul beberapa tools. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang biasa saya gunakan dan wajib digunakan untuk menggambar atau mewarnai gambar. Yang pertama, tools kuas. Nah, tools kuas ini terdapat beberapa pilihan macamnya. Nah, seperti ini ada beberapa kuas yang masih terkunci gembok. Nah, ini bisa kalian buka jika kalian menonton iklannya. Jadi setelah menonton iklan, kuas ini akan terbuka dan bisa digunakan selama 18 jam. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengaturan kuasnya bisa dilakukan dengan menggeser ukuran kuas ini. Jika digeser ke kanan, maka ukuran kuasnya akan membesar atau menebal. Jika digeser ke kiri, kuasnya akan semakin kecil atau tipis. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya jenis kuas brush. Nah, tampilannya seperti ini, dia bentuknya pudar. Ini biasanya saya gunakan untuk pembuatan awan, pembuatan background yang ngeblur, atau untuk gradasi warna. Selanjutnya ember cat. Ya, ini ember cat ini biasa digunakan untuk mewarnai objek atau bidang dengan sekali klik. Nah, seperti ini. Jadi sekali klik akan terwarna seluruhnya. Nah, di sini saya memilih warna hijau. Sebelah kanannya untuk menghilangkan warna. Nah, jadi ember cat ini fungsinya untuk memberikan warna dengan sekali klik. Selanjutnya tools text. Ini jika kalian ingin memberikan kata-kata pada gambar atau objek, bisa menggunakan ini. Ada pengaturan fontnya, bisa kalian pilih, atau ukurannya bisa kalian sesuaikan. Sebelah kanannya ini ada untuk full screen. Jadi jika ini ditekan, maka tools-toolsnya akan menghilang. Nah, seperti ini. Ini untuk tampilan layernya. Biasanya saya menggunakan beberapa layer untuk setiap bagian dari objek agar lebih mudah menggunakannya. Di sini saya akan import gambar yang sudah saya scan sebelumnya. Ini untuk memangkas durasi video ya. Jadi saya sudah menggunakan gambar yang setelah di scan sebelumnya. Nah, ini saya akan beri warna. Nah, ini untuk memilih warna. Saya akan menambah beberapa kebocoran. Nah, ini ada beberapa garis yang bocor. Saya akan tutup terlebih dahulu dengan kuas. Nah, ini bertujuan agar nanti pada saat memakai ember cat itu warnanya tidak bocor keluar. Nah, seperti ini, jadi tidak bocor karena sudah ditutup seperti ini ya. Untuk
Pewarnaannya saya akan mempercepatnya ya. Nanti saya akan membahas tools-tools yang lainnya. Nah, sampai di sini saya stop dulu untuk menginput teks. Di sini saya akan memberikan beberapa teks. Nah, ini untuk pengaturan ukuran teksnya. Dan ini teksnya saya beri warna kuning. Nah, di sini untuk pemilihan warnanya. Untuk penulisan teks aksara Balinya, nanti saya akan menggunakan aplikasi transliterasi aksara Bali. Jadi saya menggunakan transliterasi aksara Bali untuk penulisan aksara Balinya. Nanti di bawah saya akan input teksnya. Nah, di sini untuk membuat bayangan atau sinar atau rambut yang terkena sinar, saya menggunakan tools stabilisator. Nah, stabilisator ini untuk mengubah ujung kuas dari yang ujungnya tumpul menjadi runcing. Nah, seperti ini. Jadi ujung-ujung dari kuasnya itu akan menjadi runcing. Di sini saya menggunakan stabilisator dengan paksa pudarnya disesuaikan. Nah, selanjutnya untuk membuat bayangan objek penari ini, saya menggunakan kuas dengan kapasiti sekitar 30-an, antara 20 sampai 30%. Kapasitinya untuk membuat efek bayangan pada suatu objek. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam dengan opacity 20 sampai 30%. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekarang saya akan mengatur teksnya. Pertama saya akan membuat tanda, kemudian saya akan memperbesar ukurannya. Ukuran fontnya saya perbesar. Nah, seperti ini saya geser ke kanan. Dan saya akan disesuaikan dengan layarnya. Seperti ini. Kemudian saya akan ubah warnanya. Jadi yang sebelumnya kuning merah saya akan ubah menjadi krim hitam. Nah, saya copy terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan transliterasi aksara Bali untuk mengkonversi dari huruf Latin ke aksara Bali. Nah, ini saya ubah warnanya agar lebih menarik.
Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menginput teks aksara Balinya. Saya akan letakkan di bagian bawah. Nah, di sini. Nah, saya akan membuka aplikasi transliterasi aksara Balinya terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah atasnya ini untuk mengetik huruf Latinnya. Di sini saya akan tempel. Di sini saya akan tempel teks yang tadi akan muncul di sebelah bawahnya itu aksara Balinya. Di sini saya copy, kemudian saya tutup aplikasinya, saya menuju ke aplikasi IBIS Pen lagi. Nah, seperti ini. Nah, buka kolom teksnya, tempel di sebelah sini. Nah, jadi akan otomatis muncul aksara Balinya. Di sini saya akan mengatur warna dari aksara Balinya. Saya pilih menggunakan krem dan hitam, putih dan hitam ya. Saya atur struknya atau line di sebelah luar dari aksara Balinya. Saya atur garis fingernya. Nah, jadi seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya akan mengubah warna selendangnya dari sebelumnya berwarna gadis menari membawa kipas dengan tulisan aksara Bali di bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya simpan gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya simpan menggunakan format PNG. Oke, untuk video kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like jika kalian suka dan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Untuk tutorial dasar dari IBIS Pen-nya. Jadi di sana pengenalan tools-tools dasar. Dan untuk selanjutnya saya akan menampilkan video pembuatan poster yang menggunakan aksara Bali. Nah, itu yang untuk video kedua. Lanjut. Oke, pada video kali ini saya akan membuat poster yang ada aksara Balinya menggunakan IBIS Pen X dan transliterasi aksara Bali. Jadi di sini saya akan mengimport gambar sketsa yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya scan, saya import di IBIS Pen ini, kemudian saya buat outline-nya. Ini bertujuan untuk mempersingkat durasi. Jadi nanti pada saat sudah sampai untuk input aksara Balinya, saya akan stop dan saya jelaskan beberapa cara-caranya.
saya akan membuka aplikasi transliterasi aksara Bali. Tampilannya seperti ini. Di bagian atasnya saya akan mengetik huruf Latinnya. Saya akan mengetik huruf Latinnya terlebih dahulu. Nanti aksara Balinya akan muncul di bawah. Jadi dia akan ketik sampunan utang luhu ke pasih atau ke abing. Terus di sampunan utang luhu ke pasih. Seperti itu, kemudian di copy. Jadi di sini tetap ada untuk koreksinya. Kita cek lagi apakah benar untuk penulisan aksara Balinya, gitu kita cek lagi agar tidak terjadi kesalahan. Nah sampai di sini kita copy. Tadi sudah di copy, kemudian kita tempel teks aksara Bali yang tadi yang sudah di copy. Kita tempel di sini. Nah kemudian teksnya akan muncul seperti di atas. Nah jadi seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ke bentuk papannya. Jadi seperti ini. Kita sesuaikan dengan ukuran papannya. Jadi keunggulan dari aplikasi ini juga bisa merekam layar dari awal pengerjaan sampai akhir. Jadi nanti bisa di-share di sosial media jika ada adik-adik yang ingin membuat gambar apa gitu bisa langsung di-share. Nanti videonya ini real time ya. Seperti ini saya buat sketsanya dari awal, dari
sketsa yang di scan, kemudian saya buat outline-nya, kemudian sampai selesai. Nah seperti itu. Nanti ini ada di menu sharing untuk aplikasi DispenX nih. Jadi setelah ini saya akan lanjut menampilkan video untuk tutorial transliterasi aksara Bali-nya nih. Jadi saja dulu yang ini, kemudian lanjut ke video selanjutnya. Halo, selamat datang di Wahyu Pradipta Channel. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetik aksara Bali di smartphone. Aplikasi ini bernama Transliterasi Aksara Bali. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengetik aksara Bali menjadi huruf Latin atau sebaliknya. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi transliterasi aksara Bali. Aplikasi ini dapat berjalan baik secara offline dan online. Ada beberapa fitur yang memerlukan koneksi internet untuk pembaharuan data yang bersifat dinamis. Pada bagian atas adalah tempat untuk mengetik huruf Latinnya. Kotak bagian bawah ini adalah tampilan dari aksara Bali yang muncul setelah kita ketik huruf Latinnya. Untuk tombol yang terletak di tengah ini adalah untuk mengganti atau merubah posisi huruf Latin dan aksara Bali. Jadi, aplikasi ini mendukung transliterasi dua arah. Kita langsung saja coba. Misalnya, kita akan mengetik kata bahasa Bali. Kalian bisa lihat, bagian atas adalah huruf Latinnya, bagian bawah adalah aksara Bali. Nah, sekarang kita coba menukar posisinya. Kita tekan ini. Aksara Balinya akan pindah ke atas. Di sini kita juga bisa mengetik aksara Bali. Keyboard akan otomatis berubah menjadi aksara Bali. Jadi, aplikasi ini telah didukung dengan keyboard aksara Bali internal. Di sini, kita bisa mengetik aksara Bali, misalnya kita coba ulang lagi, mengetik aksara Balinya. Ini sudah jadi, kalian bisa lihat. Di atas aksara Balinya, Latinnya di bawah. Selanjutnya, kita akan mencoba fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini. Kita mulai dari bagian atas. Yang ini fungsinya untuk menyimpan. Kita coba simpan. Kemudian OK. Sudah tersimpan di memori internal telepon. Dan kita dapat membuka kembali dokumen yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian, di sebelahnya, paling kanan fungsinya untuk membagikan teks ke aplikasi sosial media lainnya. Yang ini fungsinya untuk memperbesar layar. Kemudian pindah ke tombol gear bawah sebelah kiri. Ada pengaturan input, jenis font, ukuran huruf. Ini untuk mengatur AU jika Anda ingin membuat aksara Om Swastiastu. Kita tutup. Selanjutnya ini tombol manual. Jika ini ditekan, tidak akan muncul teks otomatis. Bagian ini untuk rata kiri, rata tengah, dan kanan.
Tombol-tombol bagian atas untuk kotak yang bagian atas, sedangkan tombol-tombol bagian yang bawah ini untuk bagian yang bawah. Tombol gear bawah sebelah kanan ini untuk memperbesar, memperkecil ukuran. Yang ini untuk menulis aksara V menjadi W. Sebelah atasnya untuk pengaturan E atau E. Kemudian konsonan dasar. Tombol sebelah kirinya ini untuk mengcopy teksnya, kita akan mengcopy aksara Latinnya atau aksara Balinya, bisa ditempel di sosial media atau media-media lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang berada pada pojok kiri atas. Ada banyak sekali pilihan menu, kalian bisa coba satu persatu. Di sini bisa membuat kartu ucapan, kita tempel aksara Bali yang kita buat tadi. Bisa disimpan dan di-share. Nah, di sini ada bahasa dan masih banyak lagi menu-menu yang lainnya. Bisa kalian dapatkan di aplikasi ini, silahkan kalian download. Oke, untuk video kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like jika kalian suka dan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Demikian sharing informasi dari Tiang. Untuk perhatian dan kesempatannya, Tiang ucapkan terima kasih. Dan tutup dengan Terma Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oke, semua dulu akan kembali ke tempat dulu. Ini sampun keicen titik mengundang-undang aplikasi sane dados keangen media digital. Nah, ini male semester depan ini kira-kira mata kuliah media pembelajaran. Nah, ini patutnya ampun nyidayan semester depannya Bu JG media pembelajaran. Nanti Pak Susile kira-kira mahasiswa harus sudah bisa kan gitu kan. Kalau the bos yening jagi nunas video dados tunas linggong dados punike anggen belajar. Oh, cek YouTube nih kan kurang. Dunia niki sarang kalian niki leleng bawa minum leh, kayak panitianya. Nggih, malih bos dados nonton ring channel YouTube tapi Wahyu Pradipta. Nggih. Tepuk tangan malih pisan. Nah, sangat materi keping kalih jagi ke aturan materi kreativitas aksara bahasa dan sastra Bali di era digital. Iki sampun wenten narasumber praktisi. Puniki mbok titiange puniki satu kawitan sebenarnya. S2-nya satu kawitan. Nama lengkap Nikomang Ari Pebriani, SS MPD, SS SPD MPD. SS SPD MPD. Tiga. Ini. Tanggal lahir Denpasar 28 Februari 1989, alamat Jalan Gunung Agung, Gang 2 D nomor 5 Denpasar. Jenis kelamin jelas ini cantuman bakat baca. Status perkawinan sudah menikah. Nggih. Iki sangat penting mantan nggih. Nah, S1 puniki Fakultas Sastra Prodi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna Universitas Udayana 2007 sampai 2011. S1 Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas Dwi Jendre 2008 kampus 2012. S2 Pendidikan Bahasa
Bali IHDN Denpasar 2017 kantos 2019. Puniki sampun wonten gudang-gudang penelitian, wonten ngaria proceeding, sampun kenten ngaria artikel naler mungkin enten malih wawasan titiang nggih. Sampun kenten oleh naler dados narasumber ring acara budaya menyapa PAUD Bunda menyapa niki sareng Ibu Foster nggih. Sampun kenter dados narasumber naler ring acara Mesatu Digital Digifest Digital Festival tahun 2022. Pekerjaan dados SMA, guru SMA Dwi Jendra Denpasar 2012 sebagai tenaga ahli di UMKM Widya Aksara dalam iuran aksara Bali dan penerjemahan. Sampun kenten dados praktisi mesatue dengan teknik ventriloquism. Ventriloquism teknik niki bau tiang taken bok nanti mandan teknik ventriloquism memunyi tapi tanpa kemikannya pengen cara nempel bos itu paksa kan niki nak mbok Febri puniki sekadi sireng gitu Susan ini Susan Bude nama Susan Bude nama Susan Fendi nama Susan Fendi Pak Oga itu. Nah Pak yang Pak Oga kan misim tengah anak-anak kamu boneka gitu kan. Nah niki baik Susan dan awam si Pomu biar wani nah mali bos Nina Bok Febri Indayang Icem niki mahasiswane Indik niki napi teknik ventriloquism lianan ring materi digitalisasi. Nggih, mangken malih panjang bawas titiang jurusan Bok Febri dalah atur 45 menit. Terus ngiring aturin tepuk tangan manjang ring. Ini seksama Tegala Bapak Moderator ane muci pisan iki Pak Kaprodi, Bapak dosen, Ibu dosen, Bapak dosen Serang Sami, mahasiswa Kaprodi Pendidikan Sastra Agama dan Dasar Bali Sane Kresna Sihit Titian. Wasna titiang iwau sampun dikomang Ali Febriani SS SPD MPD. Nah niki SS SPD MPD SS ke sarjana sastra jurusan jurusan sastra daerah tiang Jawa sastra dan bahasa Jawa kuno. Nah, niki kakak kelas titian, niki adik kelas titian. Nggih, sampun dados dosen kesami. Ampun kenten nika ring 2007 ngantos 2011. Nah, ring 2000 ring semester 3 tiang dados pekerja perpustakaan ring Yayasan Dwi Jendra Pusat Denpasar nika wenten lokat nika ten wenten saling rawat nanti yang diminta untuk merawat mau gaji berapa nah yang adik-adik maka sami niki entar kenal mau gaji berapa tergantung pekerjaan dukun tiang dan kenten ampura tuh tiang ampunan jatiang nanging titiang sekolah gratis niki jurusan sastra Bali. Ada teh semang tiang di UNUD, penketan siang tiang gawe, pedangnya tiang ring sastra ring pendidikan sastra Bali Universitas Dwi Jendra. Ampun kenten lanjut. Nah niki ampun kenten ring
S2 nika ring IHDN dengan mutu nika mutu. Itulah alasan untuk melakukan satu, jangan sebaliknya. Tapi mawinan sekali punika, santukan laki aja timbang-timbang tiangnya 4 tahun S2, nika alasan diri saja. Tiang alih alasan pengingat, tapi mawinan santukan maya didian, tidak meminta dengan orang tua. Maya yakin caranya berarti, pengingat tamat, pangbedian banyak, pes. Astagfirullah dia sombong ditiangnya. Masih tadi sombong, nika S2 tamat dengan IPK cum laude 2 tahun. Angin gini aja nika nih. Nika pertanyaan dia, angin gini aja nika boleh dia sertifikat lulusan terbaik, kedejan sertifikatnya. Angin gini aja nika, angin ada dosen sini dah. Abah diangkut, kenta ruangan Kaprodi, Bapak Ampura, niki kan piagamnya pas gede, budi fotokopi titian tengidan. Benar piang niki Pak, dados ten titian dados dosen niki. Bonjok ya tan Pep, masuk S3 B, jadi masuk S3 sekalian titian dados dosen niki Pak. Itu pertanyaan saya. Berani? Ada yang berani bertanya seperti ini Kak? Berani, kan kritis, ya kan? Iya, kita boleh-boleh saja, tapi bahasanya yang sopan. Ampura Bapak, kita ini bahasanya tadi sekali tidak mau kan contoh. Lanjut. Nah, iwau era digital. Ampura. Era digital. Sirasane uning, napi nih ke era digital. Sirasane uning? Nggih? Era teknologi. Dan komando sastrawan. Era digital itu era yang bertabur dengan digitalisasi atau teknologi. Era yang bertabur dengan digitalisasi. Nabi malih. Nah, niki teknik nih. Ada kan SPD niki samian jadi ke SPD. Disaget dan kuning. Nabi jawabannya gini caranya. Siapa yang tahu kita caranya jangan simpulan di dian gitu. Nah, sirisan ini dikikat yang ada di internet, era digital suatu zaman. Nah, sekarang siapa yang tahu? Tapi menurut pendapat kalian masing-masing, ini kan menurut pendapat internet. Mungkin menurut pendapat kalian masing-masing, apa itu era digital? Yang nantikan iwau, Sirah Agus Sastrawan, seorang sastrawan. Ini kayak Sirah Astani. Sri Astini. Era masa zaman sekarang. Yang bidang era apa dah? Era lampau. Yang bidang era lampau. Saja ya mas. Tapi era digital mana? Mungkin era silahnya judul nih Pak. Pak moderator silahnya judul industri digital. Tapi di era digital, ayo yang nasi ini. Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk era digital ini, yaitu di era yang menggunakan ilmu pengetahuan bahasa teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Mempermudah kehidupan manusia. Sekali baru satu berikan contoh Bapak narasumber yang pertama, cek gampang nanti kita yang terinspirasi Bapak semua dengan tentang Ariana pakai video. Itu kan mempermudah kan jadi tepuk tangan dulu sama membuat gambar, membuat aksara yang dumun kija-kija ngabe buku gambar, ngabe kanvas, ngabe apalah kuas cat dan segala macam. Makin sampun nganggen iblis pen ampura iblis saya iblis iblis pen ampura bakaknya titian terlalu nganggen Pak umpami kenten
Mau ide tanda tangan. Kan licin enggak daripada nyemak kertas, dua nyemak ide spendok screenshot kalau dia screenshot. Begitu ada pertanyaan, mau kengkeng ke kruna sastra benah. Nah, daripada nyemak buku kertas dan segala macam, ibis pen kan yang apa? Ibis pen dados bikin video nih kan. Jangan jadi di apa dan itu diekspor diekspor ke dalam bentuk PDF, JPEG, MP4 dan lain sebagainya. Nih ke era digital memudahkan manusia untuk melakukan segala sesuatunya. Enten nggih. Melantar makin. Eleng titiang reng trisemaya niki kan pendidikan agama niki. Nah, trisemaya. Adite wartamana nagada. Adite nika masa lampau dumun. Pengeno wartamana nika mangkin era sekarang nagada riwakasa masa depan. Hebat ya, sastrawan kita yang terdahulu sudah memakai istilah adite wartamana nagada. Sekali wau yen mangke lumun api lampau, yen mangke era digital, yen kayang ini api jenge. Nggih, lanter. Adite, nah niki adite. Ane dumun, alit ben kadang biasa bibihin orang alit-alitnya ampura. Adik-adik niki yang dumun sastra bahasa miwah aksara Bali wantah wenten ring media lontar wenten taler ring prasasti mali wenten ring dijaya maling Siraja Delia Cantik rem kalender Wenten lontar. Apa yang ada di kalender mereka nih? Tiga, dua kesana. Tiga. Ampun kentan medianya selain lontar, tapi malih wenten. Ini dulu. Tapi berani dong. Ayo, tenang. Tain sih kayaknya ngajak dosennya. Tuh grup itu, grup cewek tuh, grup liu memunyi itu perhatikan dong. Pernah begitu kan? Pernah? Terus kalian bilang apa? Diam. Tiang dan tugas nekot yang ketang padahal yang berdiskusi uyut cek dosen. Febri itu banyak sekali omongnya. Angkat tangan. Ampura Bapak tiang berdiskusi dengan teman saya. Kalau Bapak tidak percaya sekarang saya mau bertanya dengan teman saya yang presentasi gitu. Harus berani begitu. Ayo, angkat tangan. Nanti malah mediane lianan teken lontar. Nanti batu paras tembakau ring lempengan. Nanda nyingatkan ring lempengan? Pernah melihat? Nggak pernah? Makin era digital ketik lempengan jangan becek gitu nggih. Nah, lantar niki. Nah, ring di Jermanten makin wenten bahasa sastra aksara Bali. Ring era digital puniki ring di Jermanten wenten. Ring jalan papa nama kantor ataupun sekolah. Era digital. Susun untuk ngalah sama kedibel dari tiang untuk di era digital makin untuk bahasa sastra dan aksara juga oke. Contohnya seperti poster, foto, desain, ilustrator seperti di jasa Bapak Wahyu tadi, sarang baju, sarang
buku dan beberapa karya-karya sastra seperti novel dan puisi juga bisa dicatat. Era digital, era yang penuh dengan kemudahan dan teknologi. Coba ngatur, tiang sapin PowerPoint tiang nanti nonton ya. Lantur. Nah, niki era digital. Klik. Klik. Enter. Ring Google. Era digital lah. Yang ring napi ya apa nama? Wow, ini kan sudah dicetak. Tapi sebelum dicetak, dengan aplikasi sekali wow enten Ibis Pink, enten pakai enten nggih. Mumpun enten ring klik media sosial di ring TikTok. Nah, tiang medue murid iki. Nah, makin kan tiang penulisan iki dados guru. Nah, membuka peluang bisnis. Ada pun les privat tiang bersyukur dengan adanya bulan bahasa Bali. Oke, anak kalau lomba dadasnya ya ngalih tiang ada privat. Nah, nika privat ada yang kelas 3 SD. Nika sampun hafal penggunaan sesaga, sesapa, pekapa dan lain sebagainya. Coba kalian bayangkan, tiang udah kayak ring jijel yang tan pelajar Gus Deka dan di sana aja Gus di sekolah nih tan bu dia ngomongnya bahasa Indonesia. Nah bu tidak di sekolah karena di sekolah tidak diajarkan, di sekolah baru diajarkan gantungan. Mestinya di mana belajar di TikTok. Yang nakanan sarang ibunya ampura ibu lagi katanya Gus D-nya belajar di TikTok ya. Baru 2 bulan dia belajar, sudah hafal ke semua asal termasuk saga sesapo aneh sing tuh bu, aneh benah aneh konden ya ngajahin dia sudah hafal. Jadi tiang ngajen tentang penganggit tengenan cecak bisa surang ada-ada, pertanyaan dia adalah bu guru kapan dipakai sesaga dan sesapo? Nah tiang bingung kenapa? Pan sesuai, mangga sesuai dengan umurnya menjawabkan masa dikokangnya dengan sastra Jawa kuno kan mewah benyawab. Nah untungnya dia dalang cilik juga, kebetulan dia dalang cilik. Gus D dalang nika tahu nggak bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno? Tahu bu guru. Nah coba dicobakan dipraktekkan dulu, praktek dia. Nah sesaga, sesatu, pekap dan lain sebagainya di sana dah dipakai Gus D. Hanya dalam beberapa kata-kata tertentu. Jadi nah ini otaknya harus berpikir. Nah itu bergaya nih ngajin raga. Jadi kita bekerja dulu baru kita belajar kan gimana caranya kita menjawab sesuai dengan umur mereka. Masih mungkin ibu ngajinnya ulin dini ulin bahasa Sanskerta ben tekannya ada apa namanya talawiyah mudanya nih Niki bakar Niki tak kena talawiyah mudanya kan dia kekah-kekahan PR Sanskerta bidana. Ya lanjut. Nah niki ring bulan bahasa Bali. Ampura niki nih titiang sampukan titiang niki bergelut di bidang UMKM, usaha apa? Usaha kecil, usaha mikro kecil. Niki ownernya niki pegawainya kan tuh nih usaha mikro kecil menengah UMKM. Nah nika satu-satunya UMKM yang resmi ya, tapi kalau yang tidak resmi yang tidak terdaftar dikakeh UMKM yang bergelut di bidang lontar, aksara dan bahasa Bali. Jadi promosi sedikit ya. Jadi Widiaksara namanya, Widiaksara Nyerak Lontar niki salah satu UMKM yang berdiri di tahun 2011 yang amat yang muka kenten. Nah kalau dulu kita masih menggunakan media sosial untuk mempromosikan. Dia nggak punya toko. Nah, makanya nak teka-teka kamu
semuanya di online, di digital. Nah itu jadi dengan adanya bulan bahasa Bali ini memang pameran sekali ke. Jadi di sana kalau alit ini ada alit nah neng pasti nyaga stand ring bulan bahasa nih sepi nih ke. Nyaga stand dan sirap. Nanging nika benten akeh kudang-kudang industri yang bisa kita lihat sebagai acuan besok kita akan kemana kan nih. Nah lantur ring bidang keagamaan bahasa aksara dan sastra pastinya dipakai kan nih. Wenten Mariana sekali nikah kan tiang karena tiang jualan ya tiang jualannya di bidang keagamaan sarang adu kanda Sri Empu. Nah nikah yang dumun sing bani dan bani tiang kan aduh ini depan dasar pun ada wenten depan do Sri Empu cak mecut aduh takut asing ngomong sing bisa matur gitu kurang kira kan ini patah ya dia jurusannya bengkel kemudian harus berhubungan meriki. Nah gain ini ngajin raga jadi berusaha ya jadi laun lambat laun walaupun kadang ada yang misalnya secara tidak langsung dia mengajarkan kepada kita untuk ngomong gitu. Mami ibu tak kenal tugas nika Pak Dewa Kerten Pak Dewa Kerten yang dijengih. Nah, ibu nyaurin sampai kali ke Pak Dewa Kerten itu pikir saya adalah dia lebih rendah kedudukannya daripada Tupranda. Saya jawabnya Ipun sampun budal tuh. Oh, Dani sampun budal. Nah, begitu. Itu cara beliau mengajarkan. Oh, Dani sampun ditekankan Daninya nih. Oh, Dani sampun budal. Inge Dani sampun budal. Nah, setelah tidak langsung kita diajarkan oleh beliau. Nih. Ampun genten lantur. Nah, niki inilah kalau kita ekonomi kreatif. Kalau di internet itu lagi membooming ekonomi kreatif. Kayaknya caranya apa nggak lontar itu mengikuti zaman. Nah sekali nika nangen laser ya udah memakai media laser. Jadi alatnya besar seperti mesin fotokopi dia gitu menjalan ya. Yang saya ngerti kan cara menjelaskan, nah itu pokoknya pakai mesin itu di laser foto kita jadilah seperti itu. Bukan tiang dumun dibohongi ya, yang tiang tanya dulu enggan caranya dia bisa, ya nama print lontare, printer doang print lontar, kita masa nida ulu tuh printer, nah itu mesin laser. Saya bisa kayu, bisa tembaga misalnya tembaga kayu mau bentuk apa mau bentuk gitu tinggal diaplikasikan ke dalam bentuk aplikasi Corel ataupun apa nanti tinggal di laser. Nah ini kalau nikah kan prasi gabungan prasi dengan beberapa apa yang mau permintaan pelanggan. Ada yang mau minta dalam bentuk kipas, nah jangan-jangan dia ngumpulin nih lu ngasih. Saya selalu berpikir itu kalau kita di bidang penjualannya, karena kenapa saingan kita kan semakin banyak, orang yang bergelut di bidang ini kan banyak, kan terus dia karena dia melihat buka apa kita akan menyetopnya kan tidak. Jadi saya setiap hari itu berpikir apa deh kalian supaya apa? Supaya barang yang kita jual itu berbeda dengan barang-barang yang lainnya, tetapi tetap mengikuti era digital. Tetap mengikuti zaman. Kayak caranya Bang, anak-anak itu juga suka dengan lontar, suka dengan ini. Bagaimana deh caranya? Nah, panggil demen megending. Makanya ada kemudian saya pelajari waktu pandemi itu adalah teknik ventriloquism. Gara-gara nepuin Nia dan yang di Amerika Idol ke boneka. Dia menyanyi pakai boneka.
gara-gara napur gitu lo asalnya yang raga ngajen nih ngajen anak-anak pangsin cekikikan karena yang pidan ngajen di SMA terutama asal raga maganing kadang-kadang awak bisa ikan kedek lucu menyen bu guru itu dah pertanyaan saya lucu menyen bu guru nah bu terus geli aja saya kita nih ajaran tegaram gede nah gitu nah jadi kan engkennya modelnya oh iya sih teman apa engken kok bisa cekikikan yang dia ningah ragam gede oh nih lo menyennya cekikikan apalagi menyennya jenek biru engken ya dah makanya berpikir dia gimana kalau kita pakai ventriloquism ini ventriloquism kok nggak tahu saya main internet kalau lihat internet itu apa yang dipikirkan ningalin nah tuh bu Instagram ningalin TikTok ningalin apa bintu YouTube short video anak dia ada short video YouTube dia ningalin anak dia apa itu lihat apa dia gaya lagu nah itu di pikiran saya itu namanya kreatif terus ide-ide apa lagi yang saya buat itu ya ventriloquism itu apa? Nah sosok internet ya itulah digitalnya nah itulah digital yang membuat kita lebih lebih ventriloquism mani apa dari ujian mbok ujian mani ujian dia bang apa HP sebutkan ini CS buat ada jawabannya itu gampang itu ya makanya yang apa namanya yang suka mencatat yang langsung gak enak raga blog nah, siapa tahu nanti adik kelas sekolah di sini pasti tugasnya sama dosennya malas dia bikin soal sama itu bisa itu kan biasa tuh karena saya bu guru malas misalnya soal pindah nah terus soal tahun lalu soalnya ya kalian jawab bahas jejang gak enak blog raga blog mau dia blog ya blog udah dibuatin blog pasti kalian bisa kayak babat Bali itu kan yuk ale jane nak murid dia nak sing teman dia naik orang dia naik cerpen sing indah ya naik ale ber cerpen bahasa Bali saleh baca ya naik pidato itu nah bocoran pidato cerpen begitu satu nelaris begitu tidak cepat sembrah mau cana PR murid tuh gak enak ada blog terus dia nyari ya pasti yang ngalih gurunya kini bayar pengen yang ngai tugas itu gurunya kemudian era digital kita tidak bisa kiri kecuali lalu gak enak ya kerangka yang laganya repot yang ya kerangka pangkini isene silakan buat kemarin itu berusaha dia membuat sendiri kan tiang mainan kerangka nyidam sih nyontek ini kan caranya begitu karena Dharma Wacana itu adalah pikir tiang Dharma Wacana adalah suatu pidato tapi dia berisi tentang agama kutipan agama entah berupa sloka ataupun apa membicarakan agama sesuaikan dengan agama kalian masing-masing yang agama Islam manut Al-Quran, yang agama Kristen manut Alkitab, ampun kentan cantiang ajen, tetap ya manut Atarwa Weda, itu istilahnya. Kamu agama apa? Aduh saya nggak bisa bu, saya nyari di internet yang copy paste. Gini sih saya ngelubuk, pidan aja bahasa Bali kan begitu ya. Nah itu kayak wah neng ngajen bahasa Bali. Lanjut. Nah niki ring industri perfilman ternyata ini sangat amat diminati. Tahun 2022 tahun lalu di bulan Agustus
Tiang memutuskan untuk selesai menjadi guru, padahal saya sudah punya sertifikat pendidik yang dicari di sini aja selama 3 bulan juga nih. Saya cari serdik, saya dapat uang serdik 1,5 juta per bulan, dibayar 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian gaji saya itu adalah dulunya 4 juta, karena COVID berkurang jadi 2,5. 2,5 tambah 1,5 jadinya 4 juta. Jadi total gaji saya termasuk dengan dana tebusan serdik itu adalah 4 juta. Coba dibayangkan, 4 juta bisakah menanggung 2 anak saya, kemudian skincare, kemudian hand body, kemudian menaik gel, kemudian bulu mata, pikir tiang pun kenten, kayaknya. Nah, sedangkan di UMKM sendiri yang dikelola oleh suami tiang, mana res dia. Dan saya susah mencari satu penerjemah, saya susah mencari. Yang tukang surat liu, tapi yang yang konsentrasi ke nyurat kayaknya bedik nggak ada. Menang ya di provinsi juara 1 lomba nyurat aksara Bali, sudah magaya di Jakarta. Ada dan nyurat ya, dengan nyurat begitu ternyata bisnis yang lainnya lebih berpeluang daripada nyurat, akhirnya dia meninggalkan nyurat aksara Bali. Akhirnya gimana masih dari tukang surat menerjemah tukang surat itu saya susah mencari. Otomatis saya begadang kan, ngajeng jam 4, suka begadang, ngetik segala macam, saya kanti akhirnya gelam saya punya asam lambung. Bukan karena saya telat makan, enggak. Saya rajin makan, dari postur tubuh sudah pasti rajin makan. Iya berakit yang malas makan. Dari postur tubuh lihat, saya rajin makan. Saya punya asam lambung karena waktu kuliah. Ingat ya, kuliah untuk ngekos. Saya ada Gojek, pindah. Saya ada GoFood, saya ada Grab, saya ada yang kejang-kejang tuh. Akhirnya nyedoh mie. Saya bisa masak. Anak manja, saya bisa masak mie. Akhirnya mie londo bakat aja. Akhirnya sekian tahun tuh kuliah, zaman kuliah 2007 2008 kuliah itu saya ngekos. Sekarang sakitnya baru datang setelah kita tidak hidup dengan sehat. Nah, untuk memutuskan selesai bekerja, 1, bayar BPJS, anak 2, suami 1 kali 500, mertua 1 500 jadinya. Bayar BPJS, main hutang, main apa yang Pak tuh Pak? Makanya betul. Jadi curhat kan biar tahu ya, ada ini besok. Nah, ternyata itu enggak Pak, enggak sih. Susah sekali untuk memutuskan untuk selesai bekerja. 1, gengsi juga. SS, SPD, MPD pasti aja gelar. Mbak nambah gelar. 1 gengsi juga. 2, yaitu tanggungan kan, karena bisnis itu kan naik turun. Kadang dia semester 1 biasanya dia lari, semester 2 sepi kayak kan. Akhirnya sudahlah, ngapain iya sugih kalau gelam amal mayahne sekali ke dokter 2 juta 3 juta kan mendingan selesai. Akhirnya saya selesai jadi guru, selesai di Dwi Jenderal, memutuskan untuk konsen ke ini. Ternyata enak loh hidupnya, benar nih. Mulai pakai aplikasi kas semua lumayan, lebih gede dari 4 juta per bulan. Rata-rata ya, misalnya sesepi-sepinya 2 juta kita dapat itu. Nah, akhirnya setelah saya selesai, mare nawang goban kopi shop. Mare nawang goban kopi shop. Bidangan gaji 4 juta 5 juta, sing nawang goban kopi shop. Jadi mare nawang goban kopi shop. Karena kenapa? Orang-orang yang berkecimpung di dunia perfilman janjiannya di coffee shop. Di coffee shop gratis, gratis.
deh semua janjiannya di coffee shop. Bu Febri tolong nih kira-kira judulnya apa ya? Biasanya gitu. Boleh ngenah judulnya? Berapa nomor rekeningnya? Itu mati ya. Takut nomor rekening apalagi Pak Juliana tuh. Kedua nomor rekening nih. Itu mati. Nah itu yaman ke coffee shop rageman jalan-jalan seperti itu. Bayahina itu kan tahu harga-harga coffee shop berapa. Sudah itu kita hanya memikirkan ide judul. Tapi lumayan banyak hal yang harus saya baca. Disuruh dia membuat buku dia bikin film dulu, setelah film dia bikin buku judulnya gampang, masakan Bali gitu. Dia membahas tentang masakan Bali, bumbu Bali dan segala macam, tapi juga berhubungan dengan sastra. Begitu bukunya dicetak, ngon tiang ninggalin. Biasanya tiang ninggalin buku kene kan, buku pelajaran, aneh kertas itu ada burang-burang tuh. Hanya ada 12.000, harga kalian 7.000, ada 12.000. Nah, jadi lakuin buku lo aja fotonya kan pasti pakai fotografer profesional gitu loh. Terus lihat dah hasil, ini ternyata yang saya. Terus Orinet yang nulis aksara Balinya, judul aksara Balinya dia nulis, dia yang mengolah di digital. Seperti Pak Wahyu itu pasti tukang olah-olah itu dia. Olah-olah didigitalkan, tulisan juga. Nah di bukunya benar yang melengis bukunya cara jalan itu, melaminasi ada Pak, melengis ya. Nah sekali juga, ternyata enak saya selesai jadi guru. Hidup santai, semangat jalan-jalan, semangat jalan-jalan lalu di taman kota. Semangat jalan-jalan, kata panak lu, ajak kurang jalan-jalan, cara konglom, ya nak adan beragam bererong, ajan, semangat jalan-jalan loh, itu enaknya ya. Kemudian di industri perfilman ini juga kan karena janjian di mana, ketemuan di mana, di Ubud. Nih ke film Netflix, saya lupa judulnya. Nih ke saya salah, mesti bisa bahasa Inggris benar. Closet gitu benar, mesti deh. Saya bisa ya close kita kawang aja. Ya pen yang ulang naik, udah ngebentuk dalam, bentuk apa Pak? Bentuk kartu biasa misi sepatu, begitu ajak bentuk Dewi. Pen yang ulang, bayar mah ketelu tuh. Itu yang orang film di nasional ya. Ntar boleh ragu, nanya boleh masuk. Saya dikasih skenarionya dia naskah saya dikasih. Ibu tolong pikirkan kira-kira apa yang cocok gitu ya. Ya sudah saya bikinkan yang pertama karena di Jumah ada wayang dalam mainan anak yang wayang dalam. Yang kayak gini ya, yang isi ininya ini oven dan close atau gimana? Iya Bu. Udah jadi, tolong buatkan yang biasa juga. Ya udah jadi. Akhirnya benjol ke sutradaranya. Sing namanya sutradaranya memang bentuknya persis seperti kartu tarot. Dia pakai kartu tarot. Pancara kita, asal pancara kita itu sudah ada. Saya pakai aplikasi karena background saya bukan orang seni, bukan orang gambar. Aplikasi di ini saya banyak sekali aplikasi di HP saya, aplikasi mungkin caranya tadi ngeplek tuh di longgar itu gambar sketsa wajah tuh cara ngeplek dia gitu, udah bayangannya tinggal gambar apa kan ada aplikasi gitu. Aplikasi pakai era digital kan, ada juga yang boleh minta pancara kene, gambarnya pancara kene, minjep sore pragat asal begitu jek mal-malin badak. Minjep sore pambo pragat. Oh iya, 1 juta. Begitu tukang kenannya apa namanya, tukang penerjemah apa namanya? Gaib-gaibnya Bu, yang boleh mesti Bu. Lagi ya sampingnya. Oh iya ya, atur. Sore pragat ini. Coba aplikasi jedek, aplikasi seret pragat. Yang penting lagu bisa ngerupa. Tuh kan bisa nyalain perupa yang penting bisa. Jangan apa nih dan pada aplikasi dan itu yang memudahkan
manusia untuk bekerja ya, teknologi era digital. Subelantas kita, nah, tentukan yang tukang sadul nih, subelantas kita. Jadi orangnya jadi, nah isang sebenarnya tugas pandemi, stres bukannya itu apa administrasi. Supaya kebayang banyak besok SPD itu tidak hanya mengajar tapi membuat administrasi. RPP silabus genap-genap. Kalau mau kaya jadilah jokinya tukang adab nih. Tukang adab nih. Cuma yang senanya itu tukang adab yang bakal ngide di paling. Ternyata ada joki RPP silabus tuh. Ternyata menghasilkan ya. Tidak hanya tugas-tugas mahasiswa itu saja yang menghasilkan. RPP silabus, genap tuh RPP silabus, begitu akreditasi itu banyak sekali. Tugas siswa yang harus ada sesuai dengan RPP. Kadang-kadang RPP milih begitu sing sesuai. Jadi lagi kan caranya pang sesuai di tahun sekian sampai tahun sekian lengah. Jadi terus ditambah pandemi. Dan bersibuk ngajain kan harus Zoom, begitu naik media pembelajaran, itu kan berdeman naik media pembelajaran, teman yang naik saya animasi dan segala macam kan, naik administrasi itu benar, bemisi kopi, bemisi absen penilaian, absen di Google Form lain, mungkin jemaah gaya guru, akhirnya daripada stres. Pak, beliau sih boneka nih cara di nih, kan ada nyeksa, ada dersi lain, Pak, beliau aja boneka cara kena dijemplin aja, boleh lah di aplikasi lagi kan, lihat boneka, namanya boneka paten, sengaja terus bikin aja di YouTube, Pak Bidang ventriloquism, orangnya namanya ventriloquist, tekniknya namanya ventriloquism. Yang pertama ventriloquism di Bali itu adalah Kak Wanda di Singaraja. Kak Wanda ada pernah lihat? Pendongeng itu, tapi tidak di ranah bahasa lagi. Nah, iseng-iseng banyak aja ngai kenahi ngai channel kalau sibuk singidang. Kamu gening pernah bidang hidup. Ada boneka kedua, barulah ini. Nah ini belum pernah dikenaskan tugas untuk telepon dasar aja ininya panitia Digifest, Digital Festival, karena masa pandemi kan semua serba digital, akhirnya pemerintah memberikan dia ini Digifest. Nah, yang akui harga boneka itu mahal, karena limited edition. Akhirnya saya diminta untuk ditelepon untuk mendongeng. Yang berpikir adik-adik pernah nggak lihat mendongeng krama istri, Mesadul krama istri di YouTube? Pernah lihat? Iklepon, namanya bu klepon ada di itu. Hah? Kan ini tadi aneh Mesadul. Nah, itu kan pernah dia ikut krama istri seperti itu, pernah kan? Pernah lihat dulu nih, membayangkan ya. Coba kalian bayangkan saya Mesadul itu cara ibu-ibu PKK itu sing krik tuh ada digitalnya, di mana letak digitalnya itu background itu digital. Nah setelah itu akhirnya gini Bapak enggak begini, akhirnya ini aja dah bonekanya kita rilis, bonekanya yang terbaru kita rilis karena dia belum ada di channel saya, coba kita rilis di Digifest. Itu santai Bando, karena Betawang itu karena ini biaya dari ini kan uangnya nggak seberapa. Akhirnya klik gitu, transferannya lumayan. Bikinin tempat duduknya, bikinin desain digitalnya kayak gimana, bikinin videonya supaya kita nyambung dengan satuannya. Nah, dengan kesatuannya yang bingung supaya nyambung dengan waktu itu masih Danu Kerti. Akhirnya saya bikin satu sendiri, judulnya Ki Padeh Kantong. Tahu Kantong?
kandong. Terumbu karang. Ada entek prapat, yang mana nama bahas kayak cerita itu kau ada timbal. Apa ya ada entek anda tu? Entek prapat. Entek prapat apa dah? Hutan bakau, pohon bakau itu namanya entek prapat. Dia mana nama sekate ngai satuan itu. Karena tiap nama ya bahasa Padanya. Aku ada timbal-timbal. Oh ada entek prapat, ada kandong. Kipate kandong. Akhirnya nyambunglah nih ke tapi sampai yang nyambung aja layar yang dibakar. Dan di sana banyak saya dapat ilmu. Ada yang pakai teater itu pakai begenap-genap, ternyata kita gini apa lah. Jadi yang pertama dari anak-anak dia pendongeng, tapi biasanya pendongeng bahasa Inggris. Ini harus yang mau bahasa Bali, bingunglah dia. Kemudian saya ibu-ibu PKK dan remaja ada di tingkat anak, remaja dan ibu-ibu. Nah, yang pakai yang boneka, Iki Patih Kantong. Nah, nikah di industri perfilman. Ternyata bisa ya dipakai untuk mencari uang ya, bahasa aksara dan sastra Bali. Yang penting kita kreatif. Lanjut. Nah, di dunia di pendidikan pasti itu sekatet yang sudah di guru bukan yang les privat karena yang sing lah domos. Mbak tahu 50.000 per per jam ya, per jam ya 50.000 per jam itu dihitung satu minggu, hitungannya itu 1 bulan. 1 minggu sama dengan 1 bulan. Misalnya 34 jam atau nikah yang ajar dikali 50.000 itu adalah gaji 1 bulan. Ternyata ngajian privat 1 jam sekali datang 100.000. Tergantung jarak, mungkin po ya 75.000. Yang di Jumah ya berambut 30.000. Sekian murid ada yang sekarang yang di Renon lagi satu, yang Renon 2 200 ane dikini gak susik 500. Begitu ane di Jumah ada nama 2 lengasa udah 360. Konen ada mendaftar ben ibu saya di Panjar, tempatnya harus di Panjar. Beda lagi harganya. Waktu itu di Siban ada 150.000 sekali datang, 150.000. Ngajian dia macam puisi, ngajian macam puisi dari teknik vokal saya ajarin dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi memang beban pasti beban karena kan orang privat sama kita harus kita menjaga kualitas. Jadi makanya ane cari di Jumah itu tulisannya jelek. Jadi kayaknya caranya tulisannya itu panggung. Itu yang saya kadang-kadang berpikirnya apa? Lihat dia, engkan caranya nulis, engkan caranya kini ilunnya lalu ya. Oke, ini cara nulis pantas tulisannya jelek. Oh ini kasih clue-nya, kunci-kuncinya. Itu caranya ngajar. Jadi kita lalu ya, kesulitannya dia di mana, permasalahannya dia apa. Kita praktekkan dulu sendiri, kita carikan dia solusi yang singkat karena orang private itu kan untuk lomba, ben 1 bulannya ke lomba, kan bisa ya ngisi pengrupa, kayak caranya itu. Akhirnya ide dagang saya pun datang, pengrupa asal bermolan gede, haluhan nganggo gitu, Pak nih, itu dagangnya. Jadi semakin bahannya bagus, berjas sekali gitu, alumnya nganggo. Saya mau pinjam. Saya tawarkan ibunya. Saya praktekkan dulu. Ini dulu pinjam. Ya, coba dipakai. Lihat tulisannya gede-gede, sing hitam hitungan. Akhirnya nyak yang tulisannya jenik dengan bantuan anak. Ampura bunga yang tak boleh aja kenten cuma adiknya ini lihat hasilnya. Saya perlu dia ngomong ini lihat hasilnya. Beberapa anak, ibu saya mau yang itu aja, mendadak yes kita. Dia nanti, nah nikah dunia pendidikan ya. Jadi nikah juga, nah Niki waktu pandemi juga, blog yang ngelah timpal Mbok Hari Wijayanti belum dia. Tugas nikah Rena dari pembicara di Polandia saya menolak kan tidak bisa bahasa Inggris. Itu
akibat era digital. Jangan bisa penandian awang raga tukang surat, tukang ini. Barulah ngontek, aduh mau adik bakat tolak. Nah gitu kan, ibunya kan cas bahasa Inggris. Enak jadinya. Itulah kurang otaknya kurang cepat untuk berkolaborasi. Jadi itu juga kita kolaborasi ya. Lanjut. Nah, Niki sudah mulai ide-ide yang lainnya. Kalau Nike lempengan itu pakai pengrupa, ada pengrupanya. Tapi Nike pakai graffiti graffiti. Alihin di alat graffiti. Saya nggak pelit ilmu ya. Ujang dong kebang. Cat alih di internet graffiti. Cuma ada yang murah, ada yang mahal. Yang murah tuh kesemutan bener mau. Tapi hasilnya begitu dia. Tampaknya nggak bagus, nggak terlalu mencolok. Cuma yang dia mahal tuh yang harganya 1 jutaan kan dia gitu. Tidak bergetar. Ini ke graffiti, alat graffiti biasanya dipakai untuk mengukir kayu. Kangen di lempengan, dia nggak nyoba-nyoba kan, kayak caranya panggilan kanvas gitu. Kalau Nike gambar, kalau biasa prasi. Nah kalau yang di sampingnya Nike lontar paper, kita aja yang menyebutnya dia lontar paper. Itu adalah kertas yang bentuknya seperti lontar, dia dibentuk seperti lontar, desainnya seperti lontar. Dilaminatin supaya dia tahan dengan air, sehingga para pesantian tuh keren yang ngebelontar ke remaja anggota pesantian. Nah, pesantiannya teman itu apa namanya lontar paper. Itu pakai dia aplikasi Corel, tukang kutak ketiknya Nike, tukang ketiknya Tian. Oke, bisa? Tukang ketiknya Tian, Nike tukang ketiknya. Nah, pun dadas Nike di print kan, jadi lebih mantap. Tukang pesantiannya ya, ada mama santi, keren mesin apa lontar. Putru biasanya nih putru. Ya, kita nak memutru, kan pun Nike. Ya nanti. Nah Niki, caranya kalau bapaknya menggunakan aplikasi untuk itu yang mendagang nih dengan cara aplikasi menggunakan pemasaran jaringan. Nah Niki lewat Instagram Widyasana21 pun kita nih bisa pun kita di Tokopedia juga yang masuk. Nah Niki rajin update status, walaupun hanya statusnya sama tapi tetap supaya orang terus mengalir. Iya aja disaget ya sing beli tapi ya sing ingat di ya ngalir lontar nah ingat beda sarah ya itu caranya. Terus langsung disiplah kalau untuk sekolah nih ke siplah harus tahu kalian kalau di sekolah apa namanya, kalau di pemerintah apa namanya halaman Facebook nih untuk ini di Google sehingga tahu sampai ke Polandia itu gara-gara Google. Terima kasih untuk Google. Pengenaan ambis untuk pemerintah. Ini aplikasi-aplikasi ini kan udah tahu ya kayak Grab, Gojek seperti ini dah ya. Pengenaan landor. Nah, makin tiang metaken sarang adik-adik sarang sami. Nika kan warga mana zaman sekarang. Asapun nabi ini mosang nagado. Yang mosang kaya ini tamat di stah empu kedua kal dadi apel lianan ken dadi guru. Disaget guru beliau. Disaget dosen suba ebak. Disaget pangada ceperan ngabedik dari guru tetap pangma ceperan bedik. Nah itu dipikirkan dari sekarang saya juga tetap berpikir karena anak saya yang paling kecil kalau ditanya cita-cita jadi apa, jadi mukbang atau mukbang Pak? Mukbang. Aneh nomor 1 cita-cita jadi apa, YouTuber. Jadi YouTuber karena dia main game. Teman yang main game tadi YouTuber, teman yang makan tadi mukbang. Mukbang. Nah
ke adik-adik Riki, adik-adik Riki ada snapi, dari situ ber, dari tempat, dari sana aplikasi, dari sana ada aplikasi, dari sana naik game, dan main game jangan main, naik jangan menciptakan. Itulah yang disebut dengan kreatif. Lanjut. Nah, Niki harus berkreativitas, inovatif dan kolaboratif, berkolaborasi dengan yang lainnya. Sekali dia mau di film ya, yang berkolaborasi dengan anak-anak film. Mungkin dia juga maunya berkolaborasi dengan anak-anak teater. Pangsing mesatu tuh cara gitu Ibu. Om Swastiastu. Para anggota tim juri sana banget kalian. Nah, adik-adik jangan kacau. Pangsing kita gitu terus. Gimana caranya berkolaborasi kita dengan orang-orang lainnya? Karena ternyata yang baru waktu Niki sempat berkolaborasi dengan anak teater, ada juga pendongeng Anis yang ngomong. Pikir dia nggak asing bisa bahasa Inggris, cocok asal pendongeng sih ngomong cara begitu. Anggo ya kayu, anggo ya gini, judulnya dia adalah kehilangan ekspresi gitu. Kayunya itu misi wajah, dia kehilangan ekspresi, ngomongnya gitu gitu kan. Aduh kayak itu nah saya tahunya yang ke sekolah waktu Niki kan dia ke sekolah international school, international school. Nah Niki kan TK ke PAUD banyak yang tidak bisa berbahasa Daki bahasa Bali, bahasa Indonesia ya saya bisa. Nanti yang saya bisa bahasa Inggris. Nah ngomong bah. Jadi kebanyakan dia atraksi, misalnya apa namanya lompat, lari, lompat. Jadi anak sini harus dia ikut bersama sekali dia mau gimana apa dengan bertanya kalian ikut berinteraksi jadi kan lebih interaktif. Bang saya ngomong acaranya cara mendagang dan yang ngomongnya cara mendagang lupakan. Nah Nika, inovatif itu yang lain daripada yang lain lah. Ini bade dagang kini bade, raga misalnya dagang jukut bade, apa kuangnya itu yang ada. Oh jadi ini jukut di sini bawang di sini menggenap di sini bahas ini. Oh nyai di ini ramean. Harus punya ide-ide cermat. Lanjut. Nah, itulah di kreatif, menciptakan, ngaripte, ngamejinang cita, malik nabi kata kreatif itu. Kreativitas. Apa kiranya? Memunculkan ide baru. Memunculkan ide baru, malik? Mungkin. Mengembangkan ya, mungkin sastra dijogen dari apa? Nah, tapi malik? Selain mengembangkan juga membuat inovasi yang baru. Semuanya serba baru. Lanjut. Kayaknya hampir penutup begini. Nah, Niki. Janto sang titiang ide kreatif, inovatif, kolaboratif. Adik-adik sarang sami. Jadi saya tunggu ide-idenya. Buku titiang untuk Mama Santi. Om Santi Om Sukses. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Mbak Febri ini, Mbak Titiangin sampun mengegalangan gitu. Tidak ditutup-tutupi bahwa ya peluang nanti ketika kalian sudah lulus tidak hanya di bidang pendidikan, ya banyak bidang-bidang kreatif yang bisa ditekuni dan itu juga bisa menjadi sebagai penopang hidup. Sekali Mbok pemupa jiwa. Sekali Mbok Febri meli panak nanam. Jiwa panak nanam
anak 6 sebut dari guru anak 2 sorry waduh sih kurang oke anak 2 kemudian beli pedicure, manicure, beli sampo, Hargalungan, Kuningan, skincare, aku cit nama ya banyak hal yang bisa diambil ini tergantung tapi mbok kreativitas makin yeneng wenten jagi metaken mbok Febri kan wenten utang iki ambis iki payung nak bidang ya kan lah kamu nanti ini tekniknya itu mau teknik ventriloquism silakan nanti kalau ada yang penasaran Bu Febri bisa nggak dicontohkan agaknya nak penuh ngabe boneka nih pakai pocol kan itu beri ngabe boneka tapi kan masalah ya kan oke garis yeneng wenten jagi mekaken garis kali sesing iki kantos yang udah niki Pak Dika jam 12 ini ada 15 menit nih 3 penanya ya dan 3 dipaken Pak Dika sudah jadi dipaken terus Niki wenten sama wenten Lisna Soekardo Raris Cek satu. Suksema untuk galah. Iriki tiang wenten kalih pitaken. Pitaken ke pertama katur yang Pak Wahyu. Punika ring aplikasi yani uning ayang dumun wasta titiang Iwayan Soekardo Yase. Titiang mahasiswa semester 4 saking program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Iriki petakan titiang seni ke pertama Pak Wahyu punika aplikasi transliterasi punika apakah hanya ada 2 jenis font saja yaitu font yang mohon maaf bentuknya itu agak kotak-kotak seperti itu bisa nggak kita bikin font yang dia itu mempunyai ciri khas itu dalam artian misalnya bentuknya agak sedikit lebih bulat kah lebih nuansa seninya itu lebih kelihatan seperti itu mungkin ini nanti bisa ditanggapi oleh kedua narasumber yaitu ketika kita berbicara tentang peluang dan tantangan bahasa aksara dan sastra Bali dalam era industri digital ini sudah pasti kan jawaban tersebut adalah digitalisasi itu sendiri atau kemajuan zaman itu sendiri. Namun yang menurut pandangan tiang sendiri tantangan itu adalah minat dari generasi atau orangnya itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Febri tadi, orangnya tersebut di provinsi memang sudah juara 1 menulis aksara Bali. Namun ujung-ujungnya ketika hal tersebut sudah berakhir, beliau justru arahnya itu ke hal yang lain seperti itu, tidak terjun ke dunia menyurat seperti itu. Nah, jadi mohon ini bisa diberikan penjelasannya bagaimana sih cara kita untuk bisa menarik mungkin minat dari generasi muda tersebut untuk tujuannya itu memang kalau sudah mempunyai bidang keahlian di dalam bahasa, aksara dan sastra itu biar bisa tetap diarahkan ke sana. Sekian dari saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Om Suksema. Thank you. Suksema minat jadi langsung langsung mantan deh. Kali di bos yang jadi otakan balik radisan. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Nike, apakah ada jenis font lain atau bentuknya enten untuk ditransliterasi aksara Bali Nike wenten. Jadi ada sekitar
kurang lebih 5 nih kan. Benten Fon Nakil nih kan namanya. Yang kedua ada Vimale, ada Pustaka Bali, Wimala, Pustaka Bali, Kadiri, dan Anbali. Gitu. Jadi ada total 5 jenis fontnya. Jadi bisa kalian pilih kalau menginstal transliterasi aksara Bali. Gitu. Jadi sudah jelas Kade ya. Apa mau ditambahkan lagi untuk KPI? Enggak. Oke, sampai mungkin Laris waktu dulu. Oke, Supartayase. Oh, Sukarte. Sukartayase. Bagaimana cara kita menarik minat di bidang ini? Nah, ini ke PR juga ya. PR bagi kita semua. Satu kan sapuniki Sukartayase. Titiang dengan teman-teman sedang memperjuangkan itu adalah honor. Ya kan? Yang bisa menarik kalian itu kan uang kan? Kan caranya panggilan dari pengupa jiwa, cara iwau kan? Honor, ya honor. Nah, kita sedang memperjuangkan kemarin waktu ini juga ya Mbok ya, waktu di Universitas Dwi Jenderal Universitas Udayana, Nika ada di sana Bapak Kadis. Nah, Nika juga kita sedang memperjuangkan itu adalah uangnya, biaya transliterasi dan biaya menulis. Itu kalau sekarang pemerintah masih membayarnya itu adalah 500 per senti. Ya, 500 rupiah. 500 rupiah per senti. Jadi kalau misalnya bukan ukuran lagi dipakai. Sebenarnya kan ukuran lontar 30, dipakai itu adalah ukuran menulisnya. Udah senti ya nulis, kan tidak semua lontar itu penuh dengan isi tulisan. Itu dibayar 500 per senti, itu satu sisi. Baliknya lagi tak memang 500, jadi 1000 dia kalau bolak balik. Nah Nika itu sedang kami perjuangkan ya setidaknya 5.000 lah ya. 5.000 kan lumayan. Kami yang cara sekali tiang di UMKM saya langsung dengan lontarnya. Kalau tiang masih 2.000 kali misalnya 30 kan 60.000 ya. 60.000 itu kalau misalnya lontarnya tebal, tiang mendoakan ya lontarnya tebal, ya namanya lontarnya tebal 60 kali 40 lembar aja dah. Berapa itu? 60 kali 4 Sukarte. 60.000 kali 40.000 2.400.000 aduh 40 lah 2.400.000 itu baru sekarang. Kalau coba dinaikkan 5.000 ya akan menambah orang-orang yang penulis itu, yang juara-juara itu justru menekuni yang ini ya kan. Coba kalau kita jual ke luar negeri berapa mau dijual? Cara yang ada operasi itu jetek 1 juta bayar kamu nak balik orang berapa 1 juta sini dikuat. Nah itu terjemahan juga lama ya, terjemahan itu susahnya luar biasa. Nerjemahkan dari bahasa Kawi ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Bali ke bahasa Indonesia. Nah itu kalau menurut apa itu yang buat ini ya Mbak ya, itu kan 100 berapa? 130.000 ini menurut di 170 ya, SPM 170.000. Sedangkan menurut peraturan jangan sebutkan peraturan itu 30.000 per lembar. Nah, Sukartayase sebaru tes 30.000 per lembar nya. Pasti. Nah, itu 30.000 nerjemahkan itu kan lumayan. Jadi ya, ini bagaimana cara kita menarik di bidang ini? Ya, jawabannya masih saya perjuangkan.
karena kita tidak punya seperti perawat punya ya apa namanya nurse itu lembaga apa dan lembaga ya keprofesian ya. Sehingga kalau di Balai Bahasa bilang waktu Niki bilang bahwa di Bali tidak ada penerjemah. Dalam arti meneraga apa adanya. Di Bali tidak ada penerjemah ya, karena tidak ada lembaga yang menangani para penerjemah itu. Siapa tahu ini kan bapak-bapak yang akan bisa mengajukan lembaga penerjemah, sehingga yang mau menerjemahkan harus di sini minta izin cara di guru tuh. Dia punya sertifikasi sebagai penerjemah, asal begitu bayarannya kan lumayan, bisa lebih ditingkatkan. Itu jawabannya Sukartayasa ya. Ya, semua Febri menarik sekali memang. Jika dilihat nurse itu kan profesi ya. Di kita penerjemah itu ya memang belum ada yang dijadikan seperti profesi tanda kutip itu seperti mendapat izin seperti itu. Oke, memang Niki patut diperjuangkan. Oke, Haris, sudah jelas Sukardo ya. Ternyata jawaban dari kedua narasumber. Kali kira Nuni Lisna yang dipakai. Oke, lurus. Sosiastu, ini susunan tegala seni sampun KPI sering pedagang titiang, penilaian masa titiang Lisna, saking mahasiswa semester 6, program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Hari ini titiang jadi bertanya, tapi bukan dari saya sendiri, melainkan dari Mbak Putri Adelia yang kebetulan hari ini belum bisa menghadiri langsung ke kampus, tapi menyaksikan lewat siaran live dari YouTube seperti ini. Saya izin membacakan pertanyaan dari Mbak Putri Adelia. Om Swastiastu, Mbok Ari, sedurungane uni ayang titiang Putu Putri Adelia Fitri, titiang mahasiswa program studi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali semester 8. Ampura titiang nenten residayangnya lagi priol kari kampus, dua nih titiang kari sungkan Mbok. Meleb mana titiang jadi mau foto sarang Mbok Ari lan beli pandai ring makin. Nani ampura titiang wantah presiden nyaringin via live on YouTube kemantan. Titiang saya ingatin Mbok Ari di Facebook, aktif pisan melestarikan bahasa sastra lan budaya Bali. Ingatin adik pandai, saya juara musatwa, keren pisan, owner Widya Aksara puniki. Dumogi titiang presiden hebat patah sekali Mbok Ari mangkin. Lura yang titiang mau kakek akidik Mbok. Ditatkala mau musatwa Bali, napi harus nganggen metode ventriloquism niki. Napi keistimewaan metode niki dibandingkan sareng metode sanelianan Mbok. Lan titiang nunas akidik Mbok, mangdong Mbok memberikan tips anggen titiang sareng mahasiswa sanelianan, mangdong waget musatwa Bali di hadapan orang banyak. Sironing menyanyikan wenten lomba musatwa Bali sareng tugas-tugas musatwa. Semua Mbok Ari. Semua niki saking Pudel Putri Pudel singkatan Putri Adelia Pudel ya kan sekarang. Niki mahasiswanya niki nak seneng kita niki pun boleh juara kuda niki bisa. Niki pun kudang-kudang boleh juara rayane seneng memacu puisi ampun kenten tapi malah niki dharma wacana nah ke sangkala ngefes nyak mbok kita kan permainan pitaken niki tips bersatu tapi harus nganggen teknik punika. Nah sepisanan nyembok niki icene niki kali-kali niki contoh kan cara mesatu nganggen teknik ini kayak maksudnya mesti katan lah ya gitu. Ada Nggih, sesama pertanyaan pitaken saking
Pudel Pudel Putri Adelia dumun ketemu ring pameran bulan bahasa nih di Art Center. Nah nika yening masak ini teknik nika bagi tiang yang namanya pementasan itu semuanya sama. Jadi yang namanya pementasan teater itu adalah seni pertunjukan ya. Pertunjukan itu semuanya tekniknya adalah sama. Jadi ekspresi nika yang paling menonjol ketika kita mesatu. Jadi ekspresinya dulu yang dilatih. Masalah postur, gerak itu akan mengikuti. Nah, jadi dulu yang ada pertanyaan juga dari ibu-ibu di KPKK. Adik, saya nggak cocok saya nggak tamus gayanya, karena dia sendiri kan merasa tidak tamus kan. Wirase yang ada di dalam ekspresi yang ada di dalam ini dulu dipancarkan. Bagaimana caranya kita supaya menarik perhatian anak-anak. Nah, itu banyak metode yang ada sekali kan sampun tidak hanya teknik ventriloquism, ada juga yang dengan boneka yang tanpa berbicara. Ada juga kalau kita modelnya begini. Ketika kita menekuni yang namanya sastra, apalagi menjadi tukang sadul, mungkin yang tidak hanya berpatokan dengan di Bali saja. Saya mencoba untuk keluar, wawasan yang keluar, tapi cerita yang dia gunakan tetap dengan berlandaskan melajah bahasa Bali. Nih, kalau misalnya anak-anak langsung kita ajak berbahasa Bali, kadang kan tidak bisa. Seperti Iwau di sekolah internasional kita belajar, tidak bisa kita langsung mengajarkan dia dengan berbahasa Bali. Tapi ada beberapa istilah, misalnya judulnya Sang Prabu. Nah, tapi ini apa itu Sang Prabu? Nah, itu mengenalkan bahasa-bahasa seperti ini. Jadi tekniknya nika banyak dengan cara dia ikut berpartisipasi, harus berpartisipasi. Misalnya nanti ketika monyetnya akan lewat, ketika monyetnya akan menarik bambu, ayo kita bilang tarik, hempaskan, tarik. Dia pasti mau ikut, tarik. Ada dia. Ayo sekarang monyetnya akan berlari mencari makanan. Ayo kita lari-lari, lompat-lompat seperti ini kan. Jadi ikut dia, ikut dalam bercerita itu. Itu saya lihat di Festival Mendongeng Internasional yang diadakan di Ubud. Jadi harus sering-sering melihat orang pentas ya. Jadi nambah-nambah wawasan. Kalau seperti Pak Taro, kalau Pak Taro dia mengkolaborasikannya dengan permainan tradisional. Otomatis anak-anak ikut kan. Anak-anak itu kalau tidak ikut dalam mesatu, tidak ikut berpartisipasi, mereka pasti ngantuk, dijamin. Kalau nggak ngantuk pasti lain-lain. Harus ikut berpartisipasi. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu juga ada, dan mungkin dari Cipta Teman juga untuk dongeng 0 sampai 3 tahun itu adalah dengan cara pementasannya itu orang tua di sekeliling, anak-anak diajak duduk di tengah panggung, kemudian disediakan balok. Ayo kita membuat istana. Mereka membuat istana dengan imajinasinya. Sekarang hancurkan, jedor. Ini kan 0 sampai 3 tahun. Kan memang coba yang sudah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak nih, anak-anak umur sekian pasti lempar-lempar kan mainannya, mau dibikin mainan yang sebagus mungkin pasti dilempar. Nanti ke balok sesuai dengan imajinasinya ada sambil kita ngomong. Itu biasanya. Nah, kalau teknik ventriloquistika ya nih, karena tiang dicantumkan di sana pendongeng gitu tuh, kayak tiang nakte boneka, itu boneka tiang mewaste, ayo ya Pak ilo, nah ilo, ilo sikit sarang ya kalau yang di foto tadi namanya tantri. Nabi. Oh, tante, perlu stenak. Lah nak perlu stenak. Sina. Masa isi stenak. Iya kan dua gending mak. Oh, itu dua gending. Makan apa?
ventriloquist namanya ya. Jadi belum begitu bisa. Belum begitu bisa, masih sedang belajar lagi untuk mengolah. Jadi ventriloquist itu intinya harus terbuka bibirnya, senyum. Nah, seperti ini kan. Sekali nih ya, seperti wayang jadinya dia ya. Wayang juga termasuk mendongeng dengan metode ya, dalam dengan dongeng. Ya lo ya. Iya, jadi ganggang yang penting tetap terbuka mulutnya. Ya, tetap terbuka mulutnya. Cuma yang tidak bisa itu adalah PDMW. PDMW pasti harus. Misalnya ngomong Pak Jul, Pak Juliana, Pak Juliana pasti Mak Isa bilang Pak Juliana yang tidak agame itu dua ngagel. Nah, coba ya, coba. Cukup Pak. Nggih, sukses mempon di sayangnya yang lakar mulih kayak wah yang kecayane kan gitu nih. Nah, meliput kan ada nonton di YouTube. Nah, ini ke contoh teknik iya nang sakit. Ventriloquism. Ventriloquism nah ke ben bidan dari pelajaran. Jadi belajar sarang-sarang. Malih wonten jaging paken. Malih siki mimi sudah. Inggih lurus. Inggih. Om Swastiastu. Semua tegala sana kebaikan. Kedepan titiang menayang masang titiang dari Arnau, titiang saking program studi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester 6. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah web untuk penjualan hasil dari gambar atau poster yang kita buat? Nah, di sini saya tertarik sekali dengan UMKM. Begitu mendengar peluang, kata peluang usaha untuk menghasilkan uang, langsung press datanya gitu. Kemudian yang kedua itu kan terkait web yang pertama. Nah, yang kedua mengenai UMKM itu produk. Jadi di sini kita berusaha kreatif untuk menciptakan sebuah produk. Namun adakah cara bagaimana satu produk yang kita ciptakan itu tidak di copy paste oleh orang lain? Nah, jadi jika ada yang mau menjual produk yang sejenis dengan kita bisa mengatakan ini produk yang sudah disahkan, itu punya saya, jadi kamu harus membeli kepada saya, itu misalnya. Nah, untuk yang ketiga, ini mengenai kemajuan teknologi di era digital. Sekarang tren di 3D print yang bisa membuat cetakan 3D. Nah, di sini 3D print bisa diolah menggunakan bahan bakunya dari botol bekas. Nah, namun kesannya jika dicetak ke ke aksara Bali, bagaimana kesan aksara tersebut jika menggunakan botol bekas? Nah, di sini juga ada produk yang direncanakan untuk dulang yang berukirkan aksara Bali. Kemudian kita gunakan sembahyang, namun dulang tersebut bahan bakunya dari botol bekas, begitu. Ada juga dari inke dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sukses. Nggih, sukses Arnawe di sampun kurang tigang pitaken. Pertama, adakah web untuk menjual hasil
karya atau hasil produknya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Wahyu. Garis. Oh, niki atau yang kedua bagaimana cara agar produk yang dijual tidak dijiplak, itu kira-kira Arnawanya. Nah, itu bagaimana kira-kira nih Mbak Febri? Arnaw. Pertanyaannya bagus sekali nih. Cara supaya tidak dijiplak, saya pun itu berpikir cara supaya tidak dijiplak. Karena begini, dulu pernah saya merasa khawatir ketika banyak juga yang membuka peluang usaha di bidang saya, di bidang seperti saya kan, saya otomatis saya khawatir kan, menjadi omset gagal kan, ya. Tetapi para pembisnis itu menasihati saya, makanya saya di sini fair-fairan, tidak ada tertutup sama sekali. Kalau dulu itu cara tiang niko ulu ke orang niko mau print padahal itu melasar. Ampunan ke bang, ilmu itu memang harus dibagi. Rezeki itu sudah Tuhan yang mengatur. Itu pesan dari para pembisnis. Nanti ya ikuti aja. Oh begitu ya. Udah kebangun dijauh patut apa aja orang ya. Nih mango apa namanya yang lempengan nih ke yang katanya kalau dulu kita tanya itu dipakai laser Pak laser apa cetakan gitu kan. Ya saya dibohongi, mana ada alat nulis Jepang. Alat nulis Jepang kon itu ternyata grafiti mangon. Grafiti. Belinya di Jepang kan di online. Nah kebetulan ini cuma dia belum rilis ya, belum resmi rilis, saya belum berani bilang. Nike tiang kerjasama dengan salah satu universitas yang bergerak di bidang teknologi. Dia sedang membuatkan saya barcode. Jadi lontar prasinya itu dikasih barcode. Setelah di scan nantinya prasi yang itu di scan namanya ya, isi barcode itu kemudian dibunyikan dengan aplikasinya akan muncul animasinya. Nah itu belum rilis. Maunya sih tahun ini rilis karena kan itu perlu pendanaan yang luar biasa. Itu kerjasama, itulah kolaborasi kita dengan sekolah di bidang teknologi. Nah dengan barcode itu kemungkinan juga kan tidak akan dijiplak dengan adanya barcode itu. Jadi barcode begitu di barcode nanti prasi yang Ramayana dia akan muncul nanti gambar 3G-nya, kemudian ada narasinya, ada ceritanya dan lain sebagainya. Nanti akan dirilis. Ketika dirilis nanti ya saya ini. Kemudian jika menggunakan botol bekas, dulang dari botol bekas ini apa? 3G print itu apa? 3D print. Kira-kira pertanyaannya karena itu ya. Ketika Suklatan Arnawa makin tiang metakin ya nak main dulang uling kayu tuh langkahnya sih aja itu kang sensor itu jejak sih kan jejak langkahnya ini kan sastra agama ada nyepat ada pes ya kan canang tuh canang naning canang ningkan naning canang ces dipetembel apa nih nyepat nak jauh ya kan ada dan luar yang menjual yang tidak tahu makna apa nyepat bisa nyepat kan kan di ilmu keagamaan secara agamanya kan ada ya itu walaupun itu botol bekas walaupun itu dulang dari botol bekas inke dari botol bekas itu kan sudah higienis sudah dicuci yang bersih kan kecuali tidak higienis ya itu ya
kesalahannya Arnama sendiri, bukan kesalahannya yang membeli. Yang membeli kan sudah ini ada yang limpahan ada kan persiste kan, seandainya pun kita menaruh segala sesuatunya itu misalkan digunakan sebagai upacara kan di persisteina dumun. Nah sekali ini kan namanya untuk web penjualan ini dijawab gini tiang dan nih web penjualan yang biasanya untuk web itu Google hanya sebagai sarana apa namanya Pak, promosi nih, itu yang sebagai sarana promosi saya saja. Tapi untuk penjualan dan pemasaran itu hanya di aplikasi. Ya, sama. Oke, sama Mbak Febri, saya makin web. Terus menjawab pertanyaan dari Gede Arnawo gini, apakah ada web untuk penjualan gambar? Setahu tiang itu wenten namanya itu Karya Karsa. Karya Karsa adalah platform apresiasi kreator tempat fans dapat langsung mendukung kreator favorit mereka. Nah mungkin kalau ada yang punya karya seperti komik atau desain-desain itu bisa diupload langsung di karyakarsa.com, bisa langsung diupload di sana. Oke, terima kasih. baik, seperti itu Arnawo ya. Jadi silakan nanti buka webnya. Atau mungkin lagi satu pertanyaan saja ya sebelum kita tutup. Ada lagi satu pertanyaan? Saya hitung 5. Akan ngomong masalahnya. Oke, Bude, lurus Bude. Om Swastiastu, dan jawabannya mungkin sesuai tema hari ini kan peluang dan tantangan bahasa, aksara, sastra, bahasa Bali dalam era industri kita. Nah, salah satu contoh sastra kan lontar. Tapi tantangan dalam masyarakat kan banyak tantangannya seperti kan masyarakat banyak yang mengatakan sampunang itu 5 lontar sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menarik minat masyarakat di bidang lontar tersebut agar nantinya kan lontar tersebut bisa kita lestarikan gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan lontar tersebut dalam di era industri digital. Terima kasih. Oke, semua Bude, kira-kira pertanyaannya karena di masyarakat ternyata lontar ini nak kari tempat gitu. Oh, nah bagaimana caranya supaya image ini hilang gitu? Kira-kira bagaimana Mbak? Lurus. Bude, pertanyaan dari Bude, Manhin Rosati, Bude yang bertanya. Sampuna nyemak lontar bodohnya. Nika napi je sekarang nika kan sampun akeh wenten mengkudang-kudang wimbekare ya, banyak sekali lomba-lomba yang bisa menarik perhatian para remaja Yohana bahwa lontar ke sing makade buduh. Sekading wajan lomba wajan lontar kan sampun dan makade nak buduh kan. Lo wenten nyanyuran lontar. Nika sampun samian alit-alit nika sampun kalau dibilang kalian mau mengatakan bahwa mereka tidak tertarik, ya orang yang tertarik les tiang kuliah TikTok, ia belajar di TikTok. Nah jadi yang alih guru pangsekan alih tiang kan. Makanya saya berterima kasih pada para TikTokers di sana membuat segala macam ininya. Jadi mereka belajar dari sana, mereka suka dengan aksara Bali, mungkin karena bentuknya satu. Yang kedua, konten-kontennya yang dibuat oleh para TikTok nih apa yang viral itu yang dibahas, tapi dalam bentuk aksara. Nah itu kan salah satu strategi para lulusan ini nantinya yang membuat masyarakat itu, kalau masyarakat yang dulu kita tidak bisa mengubah ya karena pemikiran orang-orang dulu ya mau gimana nih kan pelingsir, karena memang kenyataannya
kenyataannya memang begitu. Yang nyemak lontar apa kita nak alu? Bodoh benar. Dia nyemak lontar apa? Lontar kewisesan dosen nyemak bodoh, dijamin bodoh. Lontar kewisesan. Tapi pemilihan kita sebenarnya kalau secara logika lontar kewisesan, lontar apa bentuknya? Dia sebenarnya membicarakan tentang perjalanan darah yang ada di dalam tubuh ini dengan bahasa mereka, dengan aksara mereka, dengan dewa yang setiap menaungi setiap perjalanan darah tersebut. Kenapa raga bisa bodoh? Ulian raga mengimajinasikannya. Oh, ulin dini tekan getihe supaya kita berjalan mari dari aksara ne, begitu dari aksara ne. Terus kita bayangkan selama membaca, otomatis cakra yang ada di dalam tubuh ini akan menceradukkan untuk maka raga bodoh. Intian lain ngasanin nyurat kene apa yang ada tuh Pak? Pengiwo tapi gambar-gambar modern rerajahan. Tiang teh ngalamin rerajahan, gambar rerajahan. Kideman peninggalannya, rerajahannya itu muncul cara wayang, ces. Dan maka ada tiang budoh engkan ngenahan, aduh minjek engkannya gambar tuh, engkannya belum nih gambarnya, karena disuruh memperbaiki gambarnya. Nah itu mental kita yang belum siap menerima hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya tidak kenapa kalau misalnya mental kita sudah siap, anggaplah itu kita berpikirnya secara logika. Nah nike ya makanya sampuna nyemak lontar mekade budo lontar apa lu jemak. Nah kalau mau yang ringan, yang bercerita, yang tantri, yang kekawin, nama-nama pesantren nike kan santi membuat kita damai. Begitu bagaimana menerapkan lontar di era digital kan? Nah nike kan mau sampun di industri digital kan sampun wow. Kalau di alamat-alamat website yang digitalisasi lontar niku kan akeh bentan ring Google nggih. Mereka sekali tiang aplikasi-aplikasi yang membantu nantinya untuk penjualan ke kamar akeh. Nggih Bunda nggih? Nggih, jadi tenang saja Bunda, nanti mata kuliah menulis lontar tak akan gila nih mahasiswa-mahasiswa. Santai saja. Ini Bapak ini kenal Miss J, Bu J, Pak Dek Relan, sampai sekarang masih waras gitu. Ya udah berapa tahun ngulik-ngulik lontar gitu. Jadi tenang saja gitu. Nah, jadi karena sudah waktu ya, sebelum saya tutup mungkin akan diberikan closing statement tentang closing statement nanti minap pesan-pesan yang bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa seperti itu. Terus Ligong Wahyu nanti kira-kira pesan-pesan yang bisa diberikan ke mahasiswa bahasa Bali. Ini dari tiang itu banyak cara untuk melestarikan aksara Bali gitu. Salah satunya itu dengan cara kolaborasi ilmu lokal yang berupa aksara Bali dengan ilmu modern, yaitu seperti desain digital seperti itu, bisa digabungkan dengan sosial media, atau dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, terima kasih. Ini Haris saking Mbok Febri. Harisan. Nggih, pebesan titiane dados mahasiswa sampuna iriki manten di stah empu kuturan makin darah-darah ring masyarakat. Kita itu belajar banyak itu di masyarakat, tidak hanya di kampus. Karena kalau kita belajar hanya di kampus, nanti begitu tamat kamu akan bingung. Apa ya belajar di kampus? Nah, di kampus kan hanya mempelajari tentang teorinya saja. Nah, praktek, mulai dari sekarang, mulailah praktek-praktek dengan kolaborasi, dengan kreativitas, dengan inovasi yang tiada batas. Di sini banyak sekali dosen-dosen kalian yang kreatif, apalagi dosen-dosennya masih muda, pasti kreatif.
Itu pesan dari saya. Jadi jangan hanya mengandalkan teori di kampus. Nika ingat, harus kita lihat bagaimana di masyarakat. Seperti tadi tiang gaine ane ngajain mereka. Ya, jangan mengeluh ketika tugas banyak. Jangan sama sekali jangan mengeluh ketika tugas banyak. Saya dulu mengeluh ketika tugas banyak. Ternyata setelah saya bekerja, tugas itu bisa saya jadikan pekerjaan. Kerjakan, kerja dengan sendiri, jangan melihat di internet. Berusaha sendiri, ikuti prosesnya. Ketika kamu ikuti prosesnya, maka kamu akan menjadi orang. Ketika kamu tidak mengikuti prosesnya, tadi wow yang contoh ngaji di orang ngai cerpen nyontek di internet, orang ngai kini nyontek di internet, orang ngai tugas kini ngeluh. Itu bisa dipakai ketika kamu tamat nanti. Puluhan tugas-tugas itu jangan kelamaan bin. Sama seperti buku-buku saya kumpulin buku-buku itu dipakai lagi. Tugas-tugas dikumpulin dipakai lagi ketika kerja. Jadi jangan sama sekali mengeluh. Ini masa mencari, masa mencari-cari. Cari-cari apa aja itu, ide kreatif, inovatif dan kolaboratif. Ya, itu pesan dari saya. Oke, sukses Mbak Febri. Nah, niki dados judekan titiang. Niki kira-kira kita untuk, nah ini peluang dan tantangannya itu apa? Peluangnya kita harus apa? Tadi sudah kreatif, inovatif, perluas jaringan, banyak bekerja sama, ya, kolaborasi. Jangan hanya di kampus saja memakan teori, tetapi silakan keluar nanti, perluas jaringan. Dan satu, nanti paling penting pasti dosen-dosennya setuju, iya ada tugas, ingatan peragatan. Paling setuju sama dia. Nggih, nah tadi sapunike sane preside aturan titiang enter acara puniki riket pradene wenten kekirangan atur titiang cerita titiang lungsur agung rendu. Ini kukutin titiang acara loke karya puniki untuk para santi. Om Santi Santi Santi. Ini semua aturan titiang majaring Bapak Moderator sedorong acara puniki puputang titiang sani makin wenten penyukserahan piagam majeng ring narwakil lan moderator sani sampun presiden nagingin materi ring acara kriologe puniki atau punike titiang lunas majeng ring Bapak Kaprodi semangdane ke ajang. Majang ring Bapak dan Ibu Narwakil dan Bapak Moderator semuanya ke ajang. Oh ya foto. Ya nanti berdirian.
Pokoknya nih motor prodi bahasa Bali ya. Tinggal